Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puja dan puji selalu kita panjatkan kepada Sang Pencipta Allah, satu-satunya pemilik, penguasa, raja yang sebenarnya, yang telah menciptakan semua yang terjangkau oleh mata kita atau tidak terjangkau. Dia zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana. Beruntunglah orang-orang yang telah beriman dan memujinya, karena semua kebutuhannya di roda kehidupan di muka bumi akan dipenuhi olehnya. Dan ia kekalkan dalam kitabnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur siksaku sangat pedih. Kalimat alhamdulillah adalah kalimat yang seharusnya, bukan pilihan, setiap muslim, laki-laki dan perempuan selalu membasahi lidah dan bibirnya. Karena dia tahu dengan kalimat ini dia berhubungan langsung dengan zat yang maha pengasih, zat yang maha pemurah, yang akan memenuhi segala kebutuhannya dengan kalimat ini. Selanjutnya kita selalu memanjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih secara langsung oleh Allah untuk menutup Nabi dan Rasul setelahnya. Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya. Berkumpul pada manusia terbaik ini perangai atau akhlak yang baik, fisik yang sempurna dan ilmu yang dalam. Allah memerintahkan kita menjadikannya sebagai suri tauladan, dan tentu buah tidak akan jauh dari pohonnya. Sebagaimana manusia terbaik ini telah sukses dalam kehidupannya, baik sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai sahabat, sebagai guru, bahkan sebagai murid karena pernah belajar dari Jibril alaihissalam, maka tentu orang yang mengikutinya tidak akan jauh dari manusia terbaik ini. Mengucapkan salam hormat satu kali kepadanya dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, karunia Allah luas sekali. Di antara isinya adalah pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka setelah memuji dan memuja Allah, alhamdulillah sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu saya mengajak diri saya dan saudaraku seiman semua yang hadir di Masjid Agung Goa ini untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ada yang datang karena diajak oleh temannya, atau diajak oleh orang tuanya, atau diajak oleh anaknya, atau mungkin kebetulan lewat dan melihat masjid kenapa ramai, atau apa saja niat-niat yang sifatnya seperti itu, diubah di awal majlis kita ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di masjid ini karena ingin mengetahui hukum-hukum dan syariatnya, dan majlis ilmu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini akan membuat ini semua, duduknya kita sekian jam mendengarkan ceramah ini, saya menyampaikan dan Anda mendengar, akan menjadi pahala yang akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Tapi kalau seseorang tidak ikhlas, bahkan hanya sekedar untuk meramaikan majlis atau hanya sekedar untuk mencari kesalahan orang saja, maka tentu itu akan menjadi dosa bagi dia. Keutamaan majlis ilmu banyak sekali. Renungi teman-teman sekalian, duduk sejenak seperti ini. Dalam hadis Hasan, Nabi SAW mengatakan siapa yang ikhlas keluar menuntut ilmu, maka diberikan pahala haji yang lengkap. Haji biayanya besar, waktu yang dibutuhkan lama, pengorbanan waktu dan biaya itu besar sekali. Tapi kita bisa dapatkan setiap saat bila Anda menghadiri majlis ilmu ikhlas karena Allah. Kita akan mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah. Dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, tidak ada orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid untuk mempelajari ayat-ayat Allah, kecuali akan turun malaikat membawa rahmat dari langit yang menaungi mereka. Dan sekian banyak keutamaan yang tidak bisa luput dari kita adalah akan dibersihkan dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW, siapapun yang hadir dalam majlis ilmu ikhlas karena Allah, pada saat mereka bubar, para malaikat akan berkata, bubarlah dalam kondisi dosa-dosa kalian diampuni. Maka ikhlaskan niat, saudaraku seiman. Dalam majlis ilmu tidak perlu melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, kalau Allah, kalau Rasul, ambil. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, kita datang bukan untuk melihat fisik seseorang atau paras wajahnya,
tapi kita datang untuk menuntut ilmu. Maka siapapun yang menyampaikan, terima kalau itu kebenaran. Dan walaupun penampilannya sangat bagus, mungkin dia menjaga wibawahnya, tetapi kalau penyampainya menyesatkan dari jalan Allah, maka dijauhi tentu majelisnya. Kemudian selanjutnya saya akan berterima kasih kepada Pak Bupati dan juga para jajarannya dan seluruh pengurus masjid Goa ini dan seluruh teman-teman tim dan juga kaum muslimin yang sudah hadir di sini. Tidak mungkin setelah Allah SWT majelis ini bisa terbentuk kecuali dengan partisipasi kita semua. Semoga ini menjadi tambahan amal di timbangan amal pada hari kiamat insyaallah. Judul kita pada malam ini teman-teman sekalian, Allah awal dan akhir tujuanku. Kita akan buka materi ini dengan seorang Arab Badui yang pernah ditanya, bagaimana engkau bisa mengenal Tuhanmu sementara kamu tinggal di padang pasir? Seakan-akan penanya ini ingin mengatakan, kalau orang tinggal di kota, mungkin kalau zaman sekarang ada teknologi, banyak ulama yang mengajar, banyak buku-buku yang diterjemahkan, mungkin lebih mudah orang mengenal Allah. Jadi seakan-akan pertanyaan terarah ke sana. Tapi tentu tidak dijelaskan seperti itu, hanya dikatakan telah ditanyakan kepada seorang Badui, bagaimana kau bisa mengenal kalau Tuhanmu itu ada? Maka dia mengatakan, bukankah jejak kaki menunjukkan tentang adanya orang yang pernah melangkah? Dan bukankah kotoran hewan menunjukkan ada hewan yang pernah mampir ke situ? Bagaimana bisa alam semesta yang begitu besar ini, bumi yang begitu ragam isinya, dari warna-warni dan jenis-jenis makhluk yang ada di situ, tidak bisa menunjukkan kepada adanya zat yang maha besar dan maha agung? Artinya orang Badui ini, dia mengenal Tuhannya Allah dengan fitrahnya. Karena memang dasarnya saudaraku seiman, kita ini sebelum lahir di muka bumi ini, ruh kita sudah diberikan kesaksian oleh Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah menanya ruh-ruh itu, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Ruh-ruh itu ditanya oleh Allah, bukankah aku Tuhan kalian sebelum kita lahir di muka bumi ini? Maka kita semua mengatakan, memberikan kesaksian, iya, dan kami menjadi saksi atas itu semuanya. Selama manusia masih dalam fitrahnya, tidak dirusak dengan fenomena-fenomena, terutama di zaman kita sekarang dengan cuplikan-cuplikan film yang merusak akidah. Akhirnya muncul keyakinan tentang adanya Tuhan seperti batu, pohon, atau mungkin yang lainnya seperti jin, air, api. Bahkan ada yang menyembah hewan, menganggap sapi adalah Tuhan. Ada yang lebih parah, menganggap kemaluan perempuan sebagai Tuhan, karena dianggap manusia keluar dari tempat itu. Maka semua ini terbantahkan dengan sendirinya kalau orang masih dalam keadaan fitrah. Dia tahu dia punya Tuhan. Oleh karena itu kalau kita duduk di majelis seperti ini, sedikit saja ada peringatan, sedikit ada kisah disampaikan, maka kita bisa tersentuh karena potensi mengenal Allah itu ada. Saudaraku seiman, kalimat yang selalu kita kumandangkan sebagai seorang muslim, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, yang mengatur, yang menghilangkan, memusnahkan, yang menciptakan baru, kecuali Allah. Tidak akan pernah keluar buah jeruk misalnya dari tangkainya, dari kecil sampai matang, kecuali dengan izin penciptanya. Dan kalau ada orang yang pernah mengaku sebagai pencipta pun, coba suruh dia buat kulitnya jeruk saja, tidak usah jeruknya, atau coba dia tancapkan kembali jeruk yang sudah dipetik, bisakah dia tancapkan kembali ke tangkainya? Belum pernah ada yang mengaku Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala mampu membuktikan kalau memang dia pencipta. Terlalu banyak fenomena berhubungan dengan masalah ini. Yang paling fenomenal adalah Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, lalu kemudian terbantahkan karena dia sakit, dia lapar, dia haus, bahkan dia meninggal dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan jasadnya
untuk menjadi pelajaran buat kita semua. Kalimat la ilaha illallah ini yang akan membuat jiwa manusia tentram. Karena kita melihat ke arah manapun, kita tahu itu penciptanya Allah. Mau ke langit dengan semua fenomenanya, pergantian siang malam misalnya, hujan yang turun, kemudian burung-burung yang berterbangan, awan yang di sini ada gumpalannya, kemudian pindah ke sana, bintang-bintang yang gemerlapan di malam hari. Kemudian juga di bumi dengan semua fenomenanya, hewan-hewan dari serangga yang kecil, semut sampai kepada gajah yang besar, manusia dengan beragam macam jenis kulit, warna kulit, ada jenis kelamin, perbedaan jenis kelamin, ada beda postur tubuh, paras wajah, bentuk rambut dan segala macam. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan dari yang kecil sampai yang besar. Semua ini sebanyak itu masih ada saja orang yang belum meyakini adanya sang pencipta Allah. Bagaimana bisa teman-teman sekalian bangunan masjid ini bisa ada tanpa ada yang membangunnya, tanpa ada yang merancangnya? Bahkan kalau tidak dirawat pun, ditinggalkan masjid ini misalnya tidak dipakai selama sebulan saja, sudah penuh dengan kotoran. Itu juga dengan rumah kita. Itulah keadaan contoh kecil tentang alam semesta ini. Kalau tidak ada penciptanya, tidak ada yang merawat, tidak ada yang mengurus, tidak ada yang terus membuat adanya perkembangbiakan, baik manusia, baik tumbuh-tumbuhan, baik hewan-hewan, maka akan habis semuanya ini. Allah ini akan menjawab sosok manusia yang masih bingung. Dari mana asal saya? Apa tujuan hidup saya? Kemana arah jalan saya setelah saya meninggal nanti? Kalimat la ilaha illallah ini yang membuat saudaraku seiman diciptakannya surga dan neraka, adanya balasan dari amal. Kalimat la ilaha illallah ini yang membuat para nabi dan rasul semuanya diutus. 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul, dan yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul, dan juga ada 4 atau 5 kitab yang memang Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan yang wajib diimani, walaupun ada kitab-kitab yang lain yang mungkin Allah belum menyampaikan kepada kita. Ada Suhuf Nabi Ibrahim, ada Taurat Nabi Musa, ada Zabur Nabi Daud, ada Injil Nabi Isa, ada Quran Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Semua itu hanya karena ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya hai manusia, kau lahir di muka bumi ini punya pencipta. Kita harus sadar teman-teman sekalian. Saya sering mengajak di pengajian saya untuk kembali mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, terutama surah Al-Insan. Surah ini menceritakan tentang kita. Siapa kita sebenarnya? Kenapa kita ada di sini? Apa tujuannya? Apakah begitu saja kita diciptakan? Hanya untuk makan dan minum saja? Menikah dan bekerja, habis itu mati, hilang begitu saja kisahnya? Atau ada sesuatu yang besar di sini? Saya yakin teman-teman sekalian, kalau kita membuat sesuatu yang sederhana saja, misal kue, misal kita menulis sebuah tulisan kecil, saya yakin kita akan menjaga dan merawatnya supaya juga bisa dinikmati oleh orang lain atau diberikan penilaian paling tidak. Begitu dengan fenomena ini semua. Begitu besar fenomena yang luar biasa. Berapa banyak manusia saudaraku seiman yang unik sekali. Kita bicara zaman kita sekarang. Laptop yang ada di depan saya tidak asing bagi kita semua. Handphone yang kita pakai tidak asing bagi kita semua. Berapa banyak manusia yang terkagum-kagum dengan teknologi yang sederhana ini. Laptop ini, oh kecil seperti ini bisa nampung sekian ribu kitab, bisa nampung sekian banyak tulisan, bisa menyimpan dengan memorinya, bisa merekam, bisa memoto, bisa menyimpan. Begitu juga dengan handphone kita, bisa dimasukkan di kantong, kita bisa tonton apa saja, kita bisa bicara dengan orang di ujung dunia. Teknologi ini membuat manusia zaman sekarang terkagum-kagum dengan luar biasa. Mereka bahkan mengatakan hebat nih orang yang menemukannya. Ini hebat keluaran baru. Oh merek ini terkenal, harganya mahal pun dikejar. Hanya karena ada tambahan fasilitas 1 atau 2 saja. Bahwasanya teknologi yang ada ini, kalau kita review kembali, maka umumnya manusia yang menemukan teknologi ini kembali kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Semua yang berhubungan dengan masalah memori yang muncul sekarang, laptop, handphone, ya,
Semua itu dilihat dari akal manusia. Saya pernah nonton sebuah cuplikan ilmiah, dari mana asalnya orang berpikir untuk membuat memori. Ternyata dilihat dari manusia. Manusia membuat sendiri itu belajar dari manusianya sendiri. Kenapa bisa kita pada saat datang ke sebuah tempat, lalu kita melihat sekali saja, mata kita ini menjadi kamera tercanggih di dunia. Dengan sekali kedip saja, kita melihat 10 tahun kemudian kita datang ke tempat yang sama, kita akan mengatakan iya. Bagaimana bisa ada? Dan di dalam penelitian saya pernah baca sendiri tulisan ilmiahnya, di otak itu ada seperti urat-urat saraf tertentu, bentuknya bukan semua otak, sebagian kecil. Itu mampu menampung semua buku yang ada di muka bumi ini. Ada sekian banyak, satu saja sudah cukup menampung semua buku yang pernah ditulis. Memori yang ada di otak manusia luar biasa. Jadi laptop ini bagian dari kecil dari yang sudah Allah ciptakan. Allah mengilhamkan kepada manusia supaya faham, oh ini caranya bisa buat seperti ini. Coba review kembali, Anda sekarang bisa awal mula munculnya pesawat. Saya buktikan secara ilmiah, saya ikutin, saya baca, saya lihat tontonannya, itu beranjak daripada para ilmuwan menemukan melihat burung yang terbang. Bukankah burung sudah ada dari sebelum manusia lahir? Sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, teman-teman sekalian, diturunkan di muka bumi ini, burung itu sudah ada. Tumbuh-tumbuhan sudah ada. Manusia itu makhluk Allah terakhir yang Allah ciptakan. Gitu. Yang lain sudah ada sebelumnya. Bukankah Nabi Adam alaihissalam pada saat diciptakan iblis sudah ada? Sehingga iblis tidak mau sujud dan dia sudah hidup di muka bumi, serta bumi ini sudah ada Allah ciptakan. Makanya kalau ditemukan fosil-fosil hewan sekian juta tahun yang lalu, masuk akal semua itu. Memang sudah ada sebelumnya. Maka bagaimana manusia bisa melupakan fenomena-fenomena yang sangat besar, kemudian mereka melupakan asal muasalnya. Kalimat la ilaha illallah ringkasan, tidak ada Tuhan dan pencipta kecuali Allah, membuat kita punya jawaban. Kalau kita kembali teman-teman sekalian, oh ternyata kita diciptakan karena ada ini, ada ini, ada ini. Diciptakan dari awal, orang beriman sudah tahu Nabi Adam diciptakan dari tanah. Surah Al-Baqarah menjelaskan dengan cara lengkap. Kemudian diciptakan istrinya Hawa dari tulang rusuknya. Kemudian berkembang biaklah surah An-Nisa ayat 1 menjelaskan masalah itu. Kemudian terus syariat dan hukum mulai diterapkan selama di dunia ini. Mana halal, mana haram. Terus saja Allah sampai pada saat malaikat maut datang mencabut ruh, bagaimana keadaan orang yang husnul khatimah, su'ul khatimah, yang matinya baik, matinya buruk. Kemudian bagaimana kehidupan alam barzah, kuburan bisa jadi lubang lebih lubang neraka atau taman dari taman surga, dan bagaimana caranya membuat itu semua ada dipandu. Begitu juga pada saat nanti ada kebangkitan di hari kiamat, timbangan amal baik, amal buruk. Kemudian juga ada surga dan neraka. Surga dan neraka itu secara rinci, dari tanahnya surga, batu-batunya, tumbuh-tumbuhan, kemudian warna tumbuh-tumbuhannya sendiri, jenis buah-buahannya, pakaiannya, istanahnya, dipan-dipannya, permadaninya, bantal-bantalnya. Anda kalau balik kembali surah Ar-Rahman, surah Al-Waqiah, itu sangat jelas masalah surga. Sampai kita seakan-akan lihat depan mata, bidadarinya sampai dengan kecantikannya dan bentuk-bentuknya, kemudian bidadarahnya digambarkan seperti mutiara yang bertebaran, dan sekian banyak hal. Neraka juga begitu, siksaan Allah sudah sampaikan. Ini loh siksaan yang paling rendah seperti ini, siksaan yang paling berat seperti ini. Sampai kata Nabi SAW, orang yang paling rendah siksaannya di neraka nanti adalah orang yang diberikan sandal dari api neraka, yang karena panasnya membuat otaknya mendidih. Artinya disampaikan semua secara rinci. Dan Allah sudah, dan Rasulnya juga SAW sudah menyampaikan cara menjadi surga, di neraka juga ada. Tinggal bagaimana orang memilih semua itu. Bagaimana manusia bisa melupakan semua ini? Semua yang dianggap sekarang teknologi canggih ternyata ditemukan dari makhluk Allah yang sudah ada. Allah menyiapkan semua fasilitasnya. Entah nanti Allah akan ajarkan hamba-hambanya apalagi ke depannya. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, kita tidak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala belum memberikan sebagian kecil dari ilmunya. Allah itu alim, zat yang maha mengetahui segala satunya. Dan Allah tidak mengajarkan kecuali sebagian kecil saja. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun Allah jelaskan dalam Al-Quran, hanya disampaikan kepada beliau sebagian kisah para nabi-nabi, belum semuanya. Begitu juga pada saat Allah SWT ceritakan tentang Yusuf alaihissalam.
Dalam surah Yusuf Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kau tidak pernah ada hadir di situ hai Muhammad pada saat saudara-saudara Yusuf membuat makar untuk membuangnya ke dalam sumur. Tapi Allah memberitahukan berita itu. Sampai Nabi SAW waktu menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir pada saat pertemuan mereka terjadi, panjang lebar hadisnya tentang bagaimana Nabi Khidir melubang kapal, kemudian bagaimana membunuh anak kecil, bagaimana juga dia memperbaiki tembok yang hampir rubuh dalam surah Al-Kahfi yang setiap Jumat kita disuruh baca. Maka setelah selesai, karena Nabi Khidir menolak Musa untuk mulai belajar lagi dengan beliau karena banyak pertanyaannya, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, semoga Allah merahmati Musa. Andai saja dia tidak banyak bertanya pada Khidir, maka kita akan banyak mengetahui ilmu Allah kepada Khidir. Artinya memang masih banyak kita belum tahu. Ini teman-teman sekalian, fenomena yang kita harus fahami di awal pembukaan materi kita. Kalau sebenarnya kita ini punya Tuhan Allah, kita punya tujuan dalam hidup ini, bukan begitu saja. Teman-teman sekalian, ayat Al-Quran saya akan buka dengan ini dalam surah Shad, surah nomor 38 ayat 27. Allah berfirman, dan ini dikekal ditelawakan oleh orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi. Kata ulama, menciptakan artinya dari tidak ada menjadi ada. Ini langit dan bumi tidak ada sebelumnya. Kita semua tidak ada ini. Allah ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kami, kata Allah, tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, fenomena semua ada di antara dan juga makhluk ada di dalamnya, tanpa hikmah. Hikmah artinya bijaksana. Tanpa ada keputusan tidak mungkin. Kami adakan kalian tiba-tiba begitu saja tanpa ada tujuan. Lalu Allah mengatakan yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Mereka kira ini terjadi begitu saja gitu. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk ke neraka nanti. Karena tidak mau pelajari ini, mereka jadi masuk ke neraka nanti. Dan rugi, pada saat sudah masuk neraka baru nyesel, gitu kan. Saudaraku seiman, untuk lebih dalam membahas masalah ini, kita akan coba mentadaburi beberapa ayat Al-Quran. Saya setelah coba menyusun sebuah tulisan dengan judul ceramah kita Allah adalah awal dan akhir tujuan ini, saya coba berpikir kira-kira apa yang harus saya jadikan sebagai argumentasi untuk menjelaskan kepada muslimin seperti apa memunculkan keyakinan bahwasanya Allah itu ada. Maka setelah lama saya berputar-putar memikirkan masalah itu, kembali kepada sebuah jawaban sederhana, subhanallah, bahwasanya tidak ada yang bisa menjelaskan seperti Al-Quran. Al-Quran menjelaskan secara rinci siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Saya setiap kali membuka Mu'jam Al-Fadhil Quran, ada kamus untuk mencari ayat-ayat Al-Quran, menemukan lafaz Allah saja itu sudah banyak sekali, ratusan ayat, bahkan kita bisa katakan ribuan ayat dalam Al-Quran. Dari 6.000 ayat sekian, mayoritasnya menyebutkan nama Allah yang Allah perkenalkan dirinya. Di antaranya teman-teman surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 73. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qauluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah satu-satunya yang telah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Makna dengan benar, benar hanya Dia yang menciptakan. Makna lainnya adalah benar-benar ini dengan tujuan dan maksud yang jelas dan dengan hitungan yang tepat. Kapan malam datang, berapa kadarnya. Kapan siang datang, berapa kadarnya. Berapa populasi manusia. Sampai kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai manusia terakhir yang Allah sudah takdirkan keluar. Baru terjadi kiamat. Akan ada populasi itu. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua itu tertata dengan benar. Ini bukan begitu saja. Lalu Allah mengatakan, dan benarlah perkataannya Allah itu di saat Dia mengatakan jadi, maka jadilah benda itu. Apa saja yang Allah mau, kun fayakun. Dan di tangannya lah segala kekuasaan,
di waktu sangkakala ditiup menjelang hari kiamat. Dia mengetahui yang gaib, semua yang tidak tampak oleh panca indera manusia disilakan dengan gaib, dan yang nampak atau jelas. Dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah di sini menjelaskan dia menciptakan langit dan bumi dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ayat yang kedua, surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah satu-satunya Allah yang telah menjadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi untuk kalian, hai manusia. Semua yang kau bisa rasakan, kau bisa nikmati, atau kau menghindar darinya di muka bumi ini, dialah yang menciptakan. Api misalnya panas, orang menghindar, atau orang bisa menggunakannya pada hari yang bermanfaat bagi dia, misalnya memasak atau menghangatkan badan. Allah mengatakan dialah satu-satunya Tuhan yang menjadikan segala sesuatu di bumi ini untuk kalian, dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 lapis langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatunya. Langit di atas kepala kita ini penciptanya Allah, bukan begitu saja ada, pasti ada sesuatu. Dan kata ulama, setiap kali manusia ingin melihat dirinya bahwasanya dia sangat kecil, lihatlah ke penciptaan langit ini. Duduk sejenak di lapang atau berbaring di lapangan yang luas, lihat ke langit, lalu tafakkur, dari mana langit ini? Bagaimana bisa terjadi fenomena-fenomenanya? Pergantian dari pagi tidak terlalu panas, kemudian mulai menjelang siang terik matahari, menjelang sore mulai agak gelap atau redup matahari, malam mulai gelap, terus berubah lagi. Apakah teman-teman sekalian, lampu di sini tiba-tiba bisa menyala tanpa ada yang menyalakannya? Bagaimana bisa matahari terbit tanpa ada yang mengatur itu? Bagaimana bisa padam lampu-lampu ini, misalnya besok pagi pada saat terang, lampu masjid tidak dipakai lagi. Bagaimana bisa padam tanpa ada yang memadamkannya? Kita tidak bicara kalau mati lampu, kita bicara sesuatu yang normal, idealnya. Seperti itu. Masa tiba-tiba begitu saja, awan datang menurunkan hujan, begitu saja, tanpa ada yang menurunkannya, tanpa ada yang mengatur kadar airnya, kenapa dia berhenti? Siapa yang mengatur semua itu? Kenapa dia datang di musim tertentu? Kenapa tidak setiap saat? Kenapa kita manusia tidak bisa menurunkan hujan? Kenapa? Ini sering saya bahasakan teman-teman di pengajian. Orang-orang yang tidak mengaku Tuhan sebagai Allah, contoh orang ateis yang paling dekat. Mereka mengatakan ini semua terjadi begitu saja, tiba-tiba. Kalau kita kembali kepada diri mereka, kita tanya, kira-kira siapa menurut kalian penduduk bumi yang paling canggih? Bahasa mereka manusia. Manusia tentu, kita. Mana lebih baik Anda atau rusa? Atau Anda atau hewan? Dia akan mengatakan kami. Mana lebih baik Anda atau pohon? Kami. Mana lebih baik Anda atau batu? Kami. Api, air, kami. Kenapa? Karena kami bisa buat pesawat, kami bisa buat ini dan itu. Maka jawabannya, kalau manusia dianggap ya penduduk bumi yang paling canggih, kita semua manusia. Pertanyaan teman-teman sekalian, coba apa kemampuan kita kalau mau dihitung dengan ciptaan Allah di diri kita saja? Contoh misal, rambut antum, rambut anda pada saat dicabut, bisa tempelin kembali rambut itu? Ada yang di sini bisa menempelkan bulu di badannya yang sudah tercabut? Dia biar luar biasa berusaha, tidak akan pernah bisa. Dari mana bulu itu? Kenapa saya tidak mampu menancapnya kembali? Ada di sini teman-teman yang bisa menahan rasa laparnya. Kalaupun dia tahan, dia akan terus lapar. Kalau dia tahan terus, dia bisa mati karena kelaparan. Berapa berita sering kita dengar, orang mati kelaparan. Gitu kan? Orang mati kelaparan. Sekarang kalau kau memang mampu, coba tahan laparmu itu. Kalau kau tidak bisa, berarti ada sesuatu yang sedang mengatur kamu. Ada yang sedang mengatur sistem itu, yang menciptakan kamu, yang buat kamu lapar, yang mengharuskan kamu harus makan supaya kamu bisa hilang laparnya. Dan makan pun harus pada benda-benda yang memang ada keinginan kita. Siapa yang mengatur perasaan ingin itu? Kenapa kita pada saat lapar tidak makan batu? Kenapa kita nggak makan tanah? Misal, kenapa harus makannya buah, makannya sayur, makannya makanan yang ada jiwa kita? Apakah itu tidak ada yang mengaturnya? Kita sendiri tidak bisa mengontrol itu. Ngantuk, siapa bisa menahan bantuknya? Kalau dia tahan 1-2 hari, 5-6 hari, lama-lama dia tertidur di pinggir jalan. Siapa yang mengatur ngantuk itu? Apa ngantuk itu?
Terlalu banyak pertanyaan dalam diri kita, kita sendiri nggak bisa jawab. Ada yang bisa menahan bersinnya di sini? Hah? Ada orang gua yang bisa tahan bersin? Coba mana? Hah? Apa itu bersin? Kenapa antum manusia menganggap teknologi canggih bisa dibuat? Kenapa nggak bisa tahan bersinnya? Bersin saja, tidak ada yang bisa tahan bersinnya. Apa itu? Fenomena dari mana ini? Kok bisa? Manusia cuma adakan penelitian, oh ternyata bersin itu kalau sudah berkumpul kotoran di awal otak kita akan dikeluarkan dengan sistem tubuh sendiri. Siapa yang ciptakan sistem itu? Hah? Sekarang teman-teman sekalian, mohon maaf saya bahasakan ini. Kalau kita buang air besar, buang air kecil, siapa yang mengatur itu supaya mau ingin keluar kencing itu? Mau mengeluarkan buang air besar itu? Dan siapa yang memilah makanan kita yang ini jadi kekuatan, nutrisi tubuh, yang ini jadi kotoran? Kira-kira teman-teman, kalau dalam satu piring nasi itu dan daging, kita tahu yang mana jadi kotoran, mau kita makan? Hah? Mana jawabannya ini? Masih hidup gak ini? Hah? Coba berpikir teman-teman. Memang malam ini materi kita harus mengajak untuk berpikir. Karena nanti kalau antum sampai pada titik yang saya inginkan, dengan izin Allah SWT tentunya, maka nanti sholat akan lebih khusyuk. Kita jadi tahu, oh ini sholat ada yang sedang saya hadapin. Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW itu kalau masuk masjid, mukanya memerah kayak orang ketakutan. Ditanya sama orang sekitarnya, kenapa anda wahai Hasan? Dia bilang, apa kalian tidak tahu saya akan masuk ke rumahnya siapa? Ini kalimat tidak semua orang fahami. Tapi orang kalau sudah kenal Tuhannya, sudah sampai di benak pikiran antum dan hati antum ini, oh ternyata memang ada Tuhan Allah. Dengan renungan yang benar, kita akan tahu, oh sholat itu punya makna. Ada sesuatu gerakan ini. Kenapa saya harus ruku? Kenapa saya harus i'tidal? Kenapa harus sujud? Letakkan kepala saya di tanah. Kenapa? Kenapa saya bilang subhana rabbil azim pada saat sujud? Maha suci Tuhanku yang maha agung. Siapa Tuhan itu? Kenapa saya bilang pada saat sujud subhana rabbil ala? Maha suci, maha tinggi Tuhanku. Ya, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kenapa saya ucapkan itu? Siapa yang ajarin ini? Kenapa harus diucapkan seperti ini? Renungi semuanya. Maka kita akan sampai ke poin itu nanti teman-teman sekalian. Allah mengatakan dalam kembali Al-Baqarah 29 tadi, dialah satu-satunya Tuhan yang telah menjadikan semua yang ada di bumi ini untuk kalian. Maksudnya untuk kalian berpikir, kalian punya Tuhan. Dan dia berkehendak menciptakan langit. Dia mendirikan langit-langit ini. Dan dia menciptakannya 7 lapis langit. Dia maha mengetahui segala sesuatunya. Kita sekarang tidak tahu di tembok masjid ini berapa ekor semut yang ada. Kita bahkan tidak tahu air yang kita minum tadi yang mana jadi bagian tubuh kita yang mana akan dikeluarkan dalam air seni. Tapi Allah pencipta mengetahui semuanya. Itulah sifat kausalitasnya sang pencipta Allah. Ayat yang ketiga, Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyuruh kita berpikir. Berpikir wahai saudaraku. Berpikir. Jadi jangan cuma sekedar tahu makan. Cari tahu kenapa makanan itu ada, siapa yang buat. Kenapa ada anggur dengan begitu penataan di tangkainya. Kenapa jeruk warnanya oranye? Siapa yang buat itu? Kenapa rasanya begitu? Kenapa pisang warnanya kuning? Siapa yang buat kulitnya lembut begitu, isinya begitu enak, lembut? Dan kenapa tidak pernah habis? Begitu saja kah? Oh ada petani Ustaz. Berapa banyak petani? Hasil penelitian teman-teman, di hutan itu lebih banyak buah-buahan daripada yang manusia tanam. Lebih banyak, tidak ada yang urus. Hewan-hewan yang dirawat oleh manusia, diternak, itu lebih sedikit jauh dibandingkan di hutan. Pernah lihat cuplikan enggak? Yang sering ada orang-orang ambil untuk penelitian ilmiah, kamera dari atas, hewan-hewan, kuda liar di hutan, ribuan ekor lari, enggak ada yang urus. Hidup begitu saja di alamnya. Dari mana semua itu? Mungkin kita cuma ternak berapa ekor kuda, berapa ekor sapi, berapa ekor kambing. Allah berfirman, Al-Baqarah 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Saya ulangi ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama' وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح
wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumi yaqilun. Allah bilang, sesungguhnya dalam penciptaan langit, duduk renungi langit itu, lihat pergantian fenomena-fenomenanya, dan bumi, semua yang ada di muka bumi ini, silih bergantinya malam dan siang. Tadi saya sudah kasih contoh-contoh bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, hujan. Lalu dengan air itu dia Allah hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya. Di sini kita lihat kalau ada tanah yang kering, mungkin teman-teman bisa pernah melihat kalau kemarau tanah banyak pecah-pecah, retak-retak, atau mungkin ada tanah tandus sudah sekian lama tidak kena hujan, sekali aja hujan tumbuh hijau. Dari mana semua itu? Dari mana air itu? Bagaimana bisa tanah itu tiba-tiba menerima dan keluar tumbuh-tumbuhannya? Allah bilang, dia yang telah menurunkan air dari langit dan dia hidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan. Jadi semua serangga sampai gajah yang besar, dengan warnanya, dengan fisiknya, dengan sistem pencernaan, sistem pertahanannya, segala macam, itu adalah Allah menciptakan. Dan pengisaran angin, juga awan, ada angin yang kencang, ada angin yang halus, ya, lembut, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sebentar berkumpul di sini, sebentar pindah ke sana. Sungguh semua itu terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkannya. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita salat Isya dulu insyaallah, baru kita lanjutkan nanti setelah itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tadabbur ayat kita, dan kita lanjutkan insyaallah di surah Ali Imran, surah nomor 3 ayat 190 sampai 91. Ali Imran surah nomor 3 ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, semua yang bisa kita lihat dan tidak kita lihat di langit dan di bumi, dan juga silih bergantinya malam dan siang, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Mana orang berakal, kata para ulama tafsir, adalah orang yang menggunakan akalnya untuk memikirkan tentang kebesaran penciptaan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Artinya setiap keadaannya berfikir, dari mana ini siapa yang menciptakan. Sampai nanti dia sampai pada sebuah titik dia akan mengatakan Allah, dan Tuhan namanya Allah. Ya. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari siksa api neraka. Cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Kita akan pilih beberapa ayat lagi, sebab ini bahasanya masih ada beberapa kisah yang harus kita sampaikan, yaitu surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 11, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang semuanya, cobalah kalian berjalan di muka bumi, lalu lihatlah dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Tidak akan pernah berubah sunnatullah, peraturan Allah di muka bumi ini. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang patuh akan selamat dan bahagia. Terbukti kita selalu bisa mengenang dan mendapatkan
kisah-kisah para nabi-nabi dan orang-orang yang beriman dengan mereka. Kisah Musa AS dengan para sahabatnya, Isa AS dengan para sahabatnya, Muhammad AS dengan para sahabatnya. Begitu juga dengan nabi-nabi yang sebelum mereka. Dan kita akan temukan orang-orang yang durhaka dan membangkang, akhirnya semua kebinasaan. Walaupun tampang mereka tuh gagah. Kalau teman-teman belum tahu, Abu Jahal dengan Abu Lahab itu terkenal sangat tampan. Orangnya tinggi besar, badannya kekar, kulitnya putih. Orang kalau lihat tampan, terkagum-kagum dengan ketampanannya, dengan kekar badannya, gitu kan. Tapi subhanallah meninggal dalam keadaan kafir. Tahu waktu Abu Lahab mati bagaimana? Itu paman Nabi SAW. Dia rupanya meninggal gara-gara dipukul dengan busur panah oleh istrinya Abbas, iparnya sendiri. Abbas itu adalah adik daripada Abu Lahab. Pada saat dia memarahi seorang budak yang dimiliki oleh wanita ini, Ummu Fadl namanya, maka Ummu Fadl berusaha memisahkan Abu Jahal supaya jangan pukul budaknya, tapi ternyata Abu Lahab tidak mau tahu. Maka akhirnya diambillah busur panah, dipukul ke kepalanya hingga luka, dan dia sakit 3 hari gara-gara itu di Mekah. Kemudian dia meninggal dunia. Apa yang terjadi waktu meninggal dunia teman-teman sekalian? Badannya membengkak, mengeluarkan bau yang sangat busuk, kulitnya semua rusak, sampai anak-anaknya aja nggak ada yang mau ngurus jenazahnya. Kalau antum kembali ke buku-buku sirah, termasuk ada kajian saya di YouTube, ada kajian sirah, bagaimana waktu Abu Lahab meninggal dunia setelah selesai perang Badar, maka anak-anaknya sampai melempari batu jenazahnya, ayahnya, karena mereka tidak mampu mendekat karena baunya dan takut tertular penyakit. Maka dilempari dengan batu, ditumpuk batu yang sangat tinggi sehingga dianggap itu sudah menjadi kuburannya. Begitu juga dengan Abu Jahal pada saat meninggal di perang Badar. Kepalanya sampai dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud dan semua penuh dengan darah. Hilang semua ketampanan, kekayaan mereka, hilang semua. Artinya orang-orang yang mengikuti Allah sudah menjadi sunnatullah, tidak akan berubah, mereka selamat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Di YouTube ada kurang lebih 40 sekian episode kita membahas masalah serial sahabat. Dan insya Allah akan terus berlanjut. Kita berharap bisa membahas semua sahabat dan sahabiat Nabi ridwanullahi alaihim untuk mengambil pelajaran. Dan juga kisah orang-orang yang telah Allah binasakan banyak sekali. Kisah Abu Jahal, kisah Abu Lahab tadi, ada kisah Utbah, Syaibah, ada kurang lebih 70 jenazah orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh mereka yang dikubur oleh Nabi SAW di dalam sumur di Badr. Habis semua dengan kesombongan mereka dan kalimat, tidak ada kisahnya lagi. Habis. Maka Allah mengatakan, coba jalan di muka bumi, lihat bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan itu. Selain daripada kita disuruh berfikir penciptaan langit dan bumi, Allah juga menyuruh melihat akibat daripada perbuatan orang-orang tersebut. Juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 99, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah suruh kita berfikir lagi. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadiran nukhrij minhu habban mutarakiban wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyatun wa jannatin min 'anabin waz-zaytuna والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Dan dialah Allah satu-satunya yang telah menurunkan air hujan dari langit. Air yang turun Allah yang mengatur kadarnya, di mana turunnya, ya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan yang kalian bisa lihat di muka bumi. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, biji-biji buah-buahan. Dan dari mayang kurma menggurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun kurma atau kebun-kebun anggur. Ini teman-teman saya sarankan sebentar nonton YouTube cara memanen kurma. Ya, cara tercanggih sekarang itu mereka menggunakan seperti alat yang membawa mereka naik ke atas pohon itu, ya. Kemudian dipotong tangkai-tangkai, mayangnya itu banyak sekali buahnya. Jadi satu tangkai itu berat, kalau manusia angkat pun berat sekali.
Maka satu pohon bisa menghasilkan sekian ratus kilo. Banyak. Allah jadikan itu tanda-tanda kebesarannya. Lihat tangkai-tangkai itu dan keluar buah-buahnya. Juga lihat kebun-kebun anggur dengan menggumpul di satu tangkai yang memiliki tangkai-tangkai ranting-ranting kecil, dan keluarlah banyak sekali buah-buah anggur itu. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Maksudnya beda warna, beda rasa. Perhatikanlah kata Allah, semua buah-buahan itu di waktu pohonnya berbuah, dan juga perhatikan pada saat buahnya sudah sampai pada tingkat kematangan, sudah mau matang. Misalnya mangga dari kecil kemudian berwarna hijau, Allah sebutkan tadi berwarna hijau, kemudian mulai menjadi matang, berubah warna merah ataupun warna kuning misalnya. Allah mengatakan sesungguhnya pada demikian itu proses turun hujan, tumbuhan dari pohon yang kecil sampai menjadi besar, buah-buahnya dari biasa menjadi matang. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau beriman. Dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 2 sampai ayat 4, Allah juga mengingatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha, thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Jadi penutupan ayat itu selalu ada pesan penting dari Allah. Tadi supaya kita berfikir, supaya kita merenung. Ini Allah menjelaskan lagi supaya yakin. Allah bilang, Allah lah satu-satunya yang telah meninggikan langit di atas kepala kalian tanpa tiang, sebagaimana yang kamu bisa lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy-Nya, singgasananya. Dan dialah yang telah menundukkan matahari supaya terbit pagi hari mengeluarkan cahayanya, dan bulan kelihatan malam hari, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Ya, saya rasa tidak asing kita belajar ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kalau alam semesta ini tidak tertata seperti sekarang, atau ada yang lebih cepat perputaran dari yang lainnya, maka akan hancurlah semua alam semesta ini. Allah bilang semuanya beredar hingga waktu yang sudah ditentukan, maksudnya hari kiamat Allah akan hancurkan semua. Allah lah satu-satunya yang telah mengatur urusan seluruh makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kamu meyakini pertemuan dengan Tuhanmu itu. Kau akan mati loh, nanti akan dihisab oleh Allah, ada surga dan neraka. Allah mengajak kita berfikir melihat itu. Itu ayat 2-nya. Ayat 3-nya surah Ar-Ra'd, وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Di sini Allah suruh kita berfikir. Dan dialah satu-satunya Tuhan yang telah membentangkan bumi. Di antara makna membentangkan bumi, makna baddal ard artinya bisa kalian pijaki di atasnya, bisa kalian bercocok tanam, bisa kalian membangun di atasnya, gitu ya. Itu semua adalah makna daripada mad. Dan dia juga telah menjadikan gunung-gunung tercancap kokoh di atas ya, bumi itu. Dan ada sungai-sungai yang berada di antara-antara atau di antara gunung-gunung tersebut. Dan dia juga telah menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkannya. Masih berlanjut ayat 3-nya. Allah berfirman, "Wa fil ardi qita'un mutajawirat." وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها. Saya ulangi, وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يأكلون. Dan di bumi itu terdapat bagian-bagian yang berdampingan, ya, laut sama sungai, gunung, ya, dan seterusnya, dan kebun-kebun anggur yang sangat banyak.
tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lain dari rasanya. Air yang dituangkan air hujan oleh Allah sama, tapi ini lebih banyak buahnya, ini enggak ada buahnya, atau ini sedikit buahnya. Ini buahnya manis, ini kurang manis. Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lain dari sisi rasanya. Allah sengaja buat itu. Untuk apa? Allah bilang, sesungguhnya pada yang demikian itu dapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Bisa saja semuanya sama rasanya, tapi bagi siapa yang menata, di satu tangkai bisa ini lebih manis dari yang lainnya, ini bisa lebih besar daripada yang lainnya. Maka Allah menjadikan itu sebagai tanda-tanda kebesarannya. Dan sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana saya katakan tadi tentang masalah ini teman-teman sekalian, saya tidak bisa bahas semuanya, tapi semua ini yang tadi kita kutip adalah ayat-ayat Al-Quran. Dan saya tutup di poin ini, ya, tentu masih ada bahasan kita. Di poin tadabbur ayat ini adalah surah Isra, surah nomor 17 ayat 9 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang tadi kita ambil semua dari Al-Quran. Allah katakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin." ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Sesungguhnya Al-Quran ini yang tadi kalian dengarkan ayat-ayatnya itu benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya jadi kenal Tuhan Allah, jadi tahu apa tujuan hidup, mana yang boleh dan tidak boleh, dan kemana arah kita nanti setelah meninggal. Dan Al-Quran itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka mendapatkan balasan yang besar. Nanti akan kita jelaskan di poin B. Ini tadi bahasanya yang pertama adalah tadabbur ayat. Kita akan jelaskan nanti tentang apa yang Allah janjikan kalau kita sudah beriman. Ada pahala yang besar. Seperti apa balasan pahala yang besar itu? Yang ke-10 atau ayat 10 maksud saya, ayat 9 sama 10, ayat 10 daripada surah Isra. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, tidak beriman pada Allah, tidak beriman adanya surga dan neraka, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Semua ini teman-teman sekalian kita tadabburi bertujuan agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, dan kita mengikuti tentu tentang masalah hukum-hukum dan peraturannya. Allah menyuruh kita mentadabburi banyak hal, diantaranya juga tentang masalah diri kita sendiri dan fenomena di sekitar kita, dan itu disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 20 sampai 22. Ini kalau ada yang mau tadabbur nanti bisa dilihat insyaallah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah itu juga dalam surah Al-Ghasyiyah 88 ayat 17 sampai ayat 26. Yang disayangkan sekali, bila seandainya ada orang yang telah lewat kepadanya ayat-ayat Al-Quran seperti ini, sudah diberikan segala macam contoh-contoh tapi juga tidak tersentuh, maka entah bagaimana lagi cara memberikan peringatan. Tapi sebagian ulama ada yang membahas, mengatakan andai saja ada orang bisa menerima dengan kupingnya pendengaran, karena Allah bilang yasma'un, mereka mendengar, ya. Afala yasma'un, tidakkah mereka mendengar? Kalau mereka bisa menangkap itu maka selesai. Allah SWT akan buka hatinya kalau dia mau mendengar dengan baik, maka dia bisa mengamalkan. Tapi kalau tidak, Allah datangkan fenomena-fenomena besar yang akhirnya nanti akan membuat sengsara pada diri orang ini. Karena nanti akan datang fenomena yang besar yang memaksa dia untuk bisa beriman kepada Allah. Misal datang penyakit yang berat, misal bangkrutnya usaha, misal dia dirampok, sesuatu yang besar. Nanti dengan itu yang membuat dia sadar kalau memang dia tidak mau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan itu dalam surah Yusuf ayat 105, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Banyak sekali ayat-ayat kami, kata Allah, atau tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, sedangkan mereka berpaling darinya. Sayang sekali mereka tidak mengambil pelajaran dari semua itu. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke masalah jaminan bagi orang-orang yang beriman. Kurang lebih ada 4 poin saya susun dalam masalah ini. Yang pertama, kalau teman-teman sudah beriman kepada Allah, dan saya yakin insya Allah kita semua sini tidak hadir kecuali beriman kepada Allah, tapi kita ingin iman ini lebih kental dan lebih penuh keyakinan, maka yang paling pertama dijamin adalah tidak akan pernah ada rasa takut lagi,
ya, di dunia ini juga di akhirat, dan akan ada kebahagiaan yang didatangkan. Allah sebutkan dalam Al-Quran masalah itu dalam surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 13 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, dia sudah yakin Allah ada, kemudian mereka tetap istiqamah, berpegang teguh sampai mereka meninggal. Apa yang Allah perintahkan mereka jalankan, apa yang halal dinikmati, apa yang dilarang dijauhi. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Kata ulama tafsir, Allah angkat rasa takut dalam hatinya. Mau bangkrut usahanya, mau ada masalah seberat apapun, dia bisa lalui karena dia tahu ada Tuhannya. Dan dia selalu menjadikan problematik yang sedang dihadapi sebagai bahan muhasabah. Oh, mungkin ada sesuatu yang saya salah dengan Allah. Dan memang begitu poinnya. Kalau ada teman-teman di sini masih menghadapi sebuah masalah yang berat, maka muhasabah hubungan kita dengan Allah. Kalau ada masalah maka pasti akan terjadi. Kalau tidak ada masalah maka akan aman. Tidak akan ada kekhawatiran dikatakan. Dan juga mereka tidak perlu berduka cita, kata Allah. Mereka itu adalah penghuni surga. Di dunia mereka bahagia, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Dan di akhirat pun mereka akan menjadi penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Lebih jauh daripada itu, pada saat orang-orang beriman, dan insya Allah kita termasuk di ayat ini teman-teman sekalian, semua orang yang meninggal dalam keadaan beriman dan yakin, maka akan turun pada saat mereka akan mengalami kematian malaikat-malaikat yang membawakan berita gembira kepada mereka dengan cara memperlihatkan amal-amal solehnya dan memperlihatkan surga, ya, yang akan dia tempati nanti. Allah sebutkan dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 30 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, beriman kepada Allah, lalu dia ikuti dengan penuh keyakinan dalam hatinya, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka itu, yakin Allah, tidak akan bergantung, tidak akan takut, tidak akan cinta kecuali karena Allah atau kepada Allah. Maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, kata para ulama tafsir, sebelum meninggal dunia, pada saat akan dicabut ruhnya, akan ada malaikat-malaikat untuk mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah kalian dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Ya. Jadi ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, tafsir daripada ayat ini, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengannya. Maka para sahabat merasa ketakutan dengan ayat, dengan hadis ini, dengan penyampaian Nabi SAW. Sampai Aisyah pun ikut menangis radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW tanya, ada apa? Kata Aisyah, ya Rasulullah, perkataan anda membuat kami takut. Apakah kalau kami benci mati, takut mati, berarti kami juga benci bertemu dengan Allah? Kata Nabi SAW, bukan seperti itu hai Aisyah. Sesungguhnya orang-orang beriman kalau mau meninggal, akan datang kepadanya sosok-sosok malaikat yang akan memperlihatkan amal-amal solehnya. Ini solatmu, ini puasamu, ini zakatmu, ini bakti sama orang tua, ini baca Quran, segala macam. Kemudian karena ini kau akan masuk ke dalam surga, diperlihatkan surganya. Maka karena dia lihat itu semua, dia pun ingin segera mati. Dia rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah pun rindu bertemu dengannya. Dan sebaliknya kalau orang kafir, maka akan datang malaikat memperlihatkan dosa-dosanya. Ini kekafiranmu, ini durhaka sama orang tuamu, ini mencurimu, ini ribamu dan segala macam diperlihatkan. Maka dia pun takut. Lalu diperlihatkan neraka, ini tingkat, ini hukumanmu sekarang. Maka dia benci mati, takut bertemu dengan Allah. Allah pun benci bertemu dengannya. Itu ayat 30-nya. Ayat 31-nya, kamilah kata Allah, pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalau kalian beriman, kalian akan aman. Saya ingin ajak berpikir teman-teman sekalian di ayat ini. Kalau seandainya seseorang di antara kita beriman kepada Allah, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa bekerja, semuanya sebuah siksaan, tidak bisa biologis, tidak bisa menikah, maka mungkin wajar orang menjadi orang kafir. Ini tidak. Orang beriman bisa makan, bisa minum,
bisa tidur, bisa pakai baju yang bagus, bisa menikah dengan biologis yang halal, bisa semuanya. Kalau orang kafir saja yang begitu maka wajar orang kafir. Ini tidak. Justru orang-orang kafir itu teman-teman tidak mendapatkan kelapangan dada. Jangan terpengaruh dengan mobil mewah mereka. Jangan terpengaruh dengan rumah mewah mereka. Sebenarnya ketentraman jiwa itu dalam hati. Ada orang rumahnya besar tapi susah hidupnya. Ada orang yang rumahnya kecil tapi lapang dadanya, hidupnya tentram dan bahagia. Ketentraman ada di dalam hati dan itu dengan keimanan. Ayat 32-nya Allah mengatakan, setelah Allah bilang kami pelindung kalian di kehidupan dunia dan di akhirat, di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, maksudnya surga, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kau minta, semua yang diminta. Sampai dalam sebuah hadis nanti dikatakan akan ada ahli surga minta kepada Allah anak. Ya Allah, saya ingin punya keturunan. Maka Allah memberikan dia anak yang seketika pada saat itu bukan lagi melalui jadi bayi, maka tiba-tiba menjadi dewasa seperti yang dia inginkan. Ada seseorang akan ingin bercocok tanam, sebab Nabi SAW pada saat itu berkata, sesungguhnya akan ada nanti ahli surga yang berkata, ya Allah, saya ingin bercocok tanam. Kata Allah, hai anak Adam, bukankah kau sudah dapat semua apa yang kau inginkan? Dia bilang, tapi saya ingin ya Allah. Maka Nabi SAW mengatakan Allah pun memberikan kepada dia sebuah biji atau bibit yang kemudian dia tanamkan atau taruh di atas tanah surga, maka tumbuhlah pohon tersebut seketika dan berbuah seketika dan tidak pernah berhenti buahnya. Semua yang jiwa inginkan didapatkan di surga. Makanya ada seorang yang bijak berkata, dunia ini selalu membutuhkan untuk berfikir. Kalau mau kerja berfikir, mau menikah berfikir, apa saja difikir. Tapi akhirat membutuhkan zikir. Maka jangan kau tinggalkan zikir hanya untuk berfikir. Artinya dahulukan akhirat. Semua kita kembalikan muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kan kita jelaskan di beberapa bahasan kita, banyak sekali kisah yang berhubungan dengan masalah itu insyaallah. Ada seseorang datang kepada Nabi SAW dalam hadis, dia berkata, wahai utusan Allah, sampaikan kepadaku satu perkataan saja yang bisa mengantarkan aku pada kebahagiaan dunia akhirat. Di dunia aku bahagia, tentram, di akhirat juga aku bahagia. Kata Allah, yang aku tidak perlu menanyakan kepada selain anda lagi. Kata Nabi SAW, ucapkan, aku telah beriman kepada Allah, lalu istiqamalah dengan mengikuti peraturan-peraturannya, maksudnya istiqamalah. Kalau seseorang di antara kita teman-teman sudah mulai belajar agama, hadir di majlis ta'lim, mulai belajar baca buku, mulai terapkan agama, maka apa yang harus kita lakukan? Istiqamah. Dan istiqamah ini sampai mati. Allah perintahkan itu dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 99, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Setelah kau tahu ilmu agama ini, kau sudah tahu mana halal dan haram kamu nikmati selama hidupmu, maka sembahlah Tuhanmu dengan itu semua, patuhi sampai datang kepadamu kematian. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua, orang beriman, siapapun yang berusaha untuk mendapatkan keimanan itu, maka Allah akan kasih. Tetapi teman-teman harus fahami, kalau kita tidak berusaha, maka juga kita jauh dari keimanan. Kita mencarinya, kita ikhtiar. Allah menyuruh kita mencari. Seperti ini dalam majlis ilmu, datang, dengarkan, baca Al-Quran, ada upaya. Maka sedikit upaya akan membuat Allah memberikan banyak jawaban. Tapi kalau orang memang tidak mau tahu asalnya, maka Allah pun akan meninggalkan dia. Di dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 69, Allah SWT berfirman, ini ayat terakhirnya, a'udzubillahi minasyaitan, ayat terakhir dalam surah Al-Ankabut maksudnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang mencari keridhaan kami, mencari jalan kami, benar-benar akan kami berikan petunjuk mereka ke jalan-jalan kami. Dan sungguhnya benar-benar Allah berserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang ketiga, orang-orang beriman pasti dibalas. Tidak ada amal sekecil apapun kecuali kita akan menerima balasannya, walaupun itu hal yang kecil sekali. Begitu juga orang yang berbuat keburukan pasti dihukum. Jangan pernah berpikir ada orang berbuat penipuan atau apa saja kejahatan, kemudian kita anggap dia tidak dihukum. Oh, dia masih hidup saja tuh? Enggak. Kalau Allah SWT belum berikan pada saat ini, maka akan diberikan pada saat akan datang. Tidak ada yang luput. Allah berfirman dalam surah Zalzalah ayat 7 dan ayat 8, dua ayat terakhirnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat seperti biji zarrah, biji atom dari kebaikan, dia pasti akan melihat balasannya. Dia lihat amalnya, dia lihat juga balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seperti biji sawi, walaupun tidak ada yang tahu, cuma dia sendiri, pasti dia akan melihat perbuatan itu ditontonkan hari kiamat dan juga akan dibalas. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memungkiri janjinya. Semua apa yang dijanjikan kepada kita itu pasti benar. Walaupun teman-teman sekalian, sering kali terjadi kata ulama, Allah memberikan itu di masa-masa gentingnya untuk menguji hamba-hambanya. Ada yang langsung dikasih nikmatnya, ada juga yang butuh masa-masa genting. Allah uji kita. Kalau kita tetap yakin sampai detik terakhir itu, maka Allah akan berikan pada saat itu. Itu Allah sebutkan di dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sebagai janji yang benar dari Allah, dan Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Pada saat Nabi SAW diingatkan atau ditakut-takuti oleh orang-orang Quraisy setelah pasukan muslimin berusaha mengejar pasukan Quraisy yang lari dari perang Uhud atau pulang ke Mekah dari perang Uhud menuju ke wilayah Hamrat Asad, maka Nabi SAW waktu para sahabat mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang Quraisy, pulanglah, pasukan Quraisy sudah datang dengan kekuatannya akan menghancurkan kalian, mereka sangat beringas, pedang-pedang mereka tajam, busur anak-anak panah mereka tajam. Maka Nabi SAW mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian Nabi SAW juga berkata kepada para sahabat, atau para sahabat pun mengikuti Nabi SAW sambil mengatakan kalimat yang sama. Jadi tidak ada keraguan dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat teman-teman, Allah adalah sebaik-baik tempat bergantung. Artinya ini semua janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis qudsi, saya ingin kita tadabburi hadis ini, baru insya Allah kita masuk ke kisah-kisah orang-orang saleh. Hadis ini saya langsung terjemahkan, saya kena cukup panjang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Wahai hamba-hambaku, aku telah haramkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan haram di antara kalian." Zalim artinya mengambil hak orang lain ataupun tidak memberi hak orang lain. Maka jangan kalian saling menzalimi, dan aku mengharamkan. Lalu Allah bilang, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya sesat. Tidak tahu apa yang harus kalian lakukan. Program hidup ini apa kehidupan setelah kematian, kecuali yang aku beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk hanya kepada Aku saja. Minta sama Allah, berwudu, sholat 2 rakaat, ataupun langsung saja menghadap kiblat, angkat tangan berdoa kepada Allah. Dan Allah sudah ikat kita dengan ikut sebenarnya ya. Kalau mau keluar ada doa keluar rumah, masuk rumah ada doa masuk rumah, mau buka baju, mau makan, mau minum, ada doanya supaya kita sentiasa bergantung kepada Allah. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan dariku, niscaya aku akan memberi kalian makan. Jadi kita tidak perlu minta dengan manusia, minta sama Allah. Nanti Allah yang gerakkan manusia-manusia itu. Ada seorang salafus salih, dia sangat miskin gitu. Dia pas pulang ke rumahnya, lalu istrinya mengatakan kita tidak ada makanan sama sekali. Dia bilang baiklah, saya coba ikhtiar keluar cari. Dia keluar, setelah seharian dia nggak punya pendapatan, dia sudah cari kerja dari pagi sampai maghrib, nggak ada pendapatan masuk. Karena waktu itu dia bekerja setiap hari saja, pendapatan hari itu yang dimakan sama istri dan anaknya. Dia nggak ada pendapatan. Maka dia bilang saya keluar, saya coba ikhtiar kembali. Walaupun dia tidak tahu dia harus kemana. Dan waktu itu sudah menjelang malam, sudah lepas isya. Orang sudah banyak tidur, sampai pun tidak ada penerangan di kita sekarang. Maka dia jalan. Dia bilang saya tidak tahu mau kemana. Lalu kemudian saya melihat ada masjid yang biasa saya sholat berjamaah di perkampungan saya. Saya pun masuk ke sana, gelap sekali. Saya masuk lalu saya wudhu, saya sholat. Lalu saya memohon kepada Allah sambil mengucapkan doa, ya Allah,
sesungguhnya engkau sangat mengetahui keadaanku. Seharian ini aku dan anak-anakku belum makan. Maka aku mohon kepadamu sebagai zat yang memberi makanan kepada seluruh makhluk, berikanlah aku makanan dan keluargaku. Aku tidak tahu lagi harus kemana. Terus dia berdoa, dia menangis. Di waktu yang bersamaan, disebutkan dalam kisah ini, pemimpin wilayah itu gelisah, nggak bisa tidur malam itu. Dia gelisah, nggak bisa tidur. Dia keluar. Dia kena gelisah, dalam hatinya tergerak untuk bersedekah. Dia bawa kantong-kantong yang penuh dengan dirham-dirham yang banyak, diambil sebanyak mungkin yang dia mampu. Dia pakai imamahnya, pemimpin ini, kemudian ditutup wajahnya supaya orang tidak tahu. Dia keluar naik kudanya, lalu dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku sangat gelisah, aku tidak tahu harus berbuat apa, tapi hatiku tersentuh untuk bersedekah. Maka aku biarkan tali kekangan kuda ini, antarlah di tempat yang kau inginkan. Dalam kisah nyatanya dikatakan, kuda orang ini mampir di masjid yang ada tadi orang miskin itu. Kemudian turun dia, begitu dia lihat masjid, kudanya berhenti. Dia bilang, kalau begitu Allah menginginkan saya ke masjid ini. Saya turun, dia bilang, kemudian saya bawa kantong-kantong itu, saya masuk dalam masjid. Saya ingin tahu kenapa kuda ini berhenti di sini. Saya masuk ke masjid, gelap sekali, tapi saya mendengar seperti ada bisikan orang sedang berdoa. Saya dekati sambil meraba-raba, lalu saya dekat, ada orang rupanya. Ternyata orang yang tadi sedang berdoa. Jadi pada saat dia lagi mengatakan, ya Allah, engkau lah zat yang memberi makan, aku dengan keluarga aku belum makan seharian, berilah aku makan. Dia mohon-mohon sama Tuhannya seperti anak kecil. Maka pada saat itu pun orang yang menjadi pemimpin wilayah ini menegurnya, mengatakan, hai fulan, diucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama orang miskin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mengatakan, saya sudah mendengar doamu, dan ketahuilah saya keluar malam ini untuk bersedekah. Maka saya bawa kantong-kantong dirham ini, dengan doamu ini aku akan memberikan kepadamu. Dan ketahuilah aku pemimpin wilayah ini, cuma aku menyamar pakai tutup wajah ini. Aku menyamar dengan imam aku, tutup wajahku ini. Maka apapun kebutuhanmu sampaikan kepadaku. Perhatikan keadaan orang miskin ini teman-teman sekalian. Orang subhanallah kalau sudah kenal Tuhannya, nggak ada bergantung sama manusia. Dan ini puncak keimanan seseorang. Dia katakan apa? Kalaupun saya masih membutuhkan lagi sesuatu, maka saya tidak akan datang kepada anda, tapi saya akan datang kepada zat yang mengutus anda datang. Siapa yang menggerakkan dia datang? Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu ya. Maka Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan dariku. Ya Allah, lapar, berikan aku makan. Itu kan. Niscaya aku akan memberi makan atau memberi kalian makan. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya telanjang tidak berpakaian kecuali orang yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberi kalian pakaian. Wahai hamba-hambaku, kalian selalu berbuat salah di malam dan siang hari, sedangkan aku mengampuni semua dosa. Sebesar apapun aku maafkan, maka mohonlah ampun kepadaku, maka niscaya aku mengampuni kesalahan kalian. Kira-kira teman-teman setelah mendengar perkataan Allah yang mulia ini, untuk apa kita bergantung kepada selain Allah? Makanya judul kita, Allah awal dan akhir tujuanku. Makanan dikasih, pakaian dikasih, kesalahan dimaafkan, apalagi gitu. Allah mengatakan lagi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak dapat berbuat sesuatu yang dapat merugikanku. Apapun yang kalian buat dari kejahatan tidak merugikan aku sama sekali. Dan juga kalian tidak dapat berbuat sesuatu yang dapat menguntungkanku. Kalian biar buat kepatuhan, tidak ada untungnya buat saya. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dan terakhir dari kalangan jin dan manusia di antara kalian semuanya memiliki hati seorang laki-laki yang paling bertakwa di antara kalian, semuanya kita hatinya seperti Nabi Muhammad SAW, imannya luar biasa, maka hal itu tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku. Gak ada pengaruhnya sama Allah. Allah zat yang maha kaya, minta apapun selama bukan haram Allah kasih, walaupun mustahil di mata manusia. Wahai hamba-hambaku, lanjutan hadisnya, seandainya orang yang pertama dan terakhir dari kalangan jin dan manusia di antara kalian semuanya memiliki hati seorang laki-laki yang paling jahat di antara kalian, seperti Fir'aun semuanya, mengaku Tuhan, maka hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku.
Biar orang buat kejahatan bagaimanapun, tidak akan mempengaruhi kerajaan Allah. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dan terakhir dari kalangan jin dan manusia di antara kalian semuanya berdiri di atas satu bidang tanah, lalu mereka semua memohon kepadaku, lalu masing-masing aku kabulkan permintaannya. Semua jin miliaran jumlahnya, semua manusia miliaran jumlahnya, semua aku kasih. Maka niscaya, lalu aku kabulkan masing-masing permintaan, niscaya hal tersebut tidak akan mengurangi apapun yang ada di sisiku, melainkan sebagaimana jarum yang dimasukkan ke dalam samudra lalu diangkat kembali. Artinya tidak ada mengurangi kekerajaan dan kekayaan Allah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ia hanyalah amal perbuatan kalian. Salat, puasa, zakat, bakti sama orang tua, amal-amal yang aku buatkan untuk kalian, kata Allah. Dan aku menghitungnya, menilai itu, untuk kemudian aku balas kepada kalian kembali, supaya kalian dapat manfaatnya. Fahami kalimat ini teman-teman sekalian. Karena banyak orang sholat seakan-akan Allah butuh sholatnya, maka dia hanya seperti orang store sholat, datang Allah Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, udah sholat sudah, sebatas itu. Dia tidak tahu sebenarnya Allah tidak perlu. Yang perlu sholat itu siapa? Kita sendiri. Kalau kita tahu teman-teman itu akan ada balasannya, kita akan khusyuk. Karena Allah mengatakan itu amal buat kalian, aku hitung, aku akan balikan pada kalian sendiri. Puasa itu kalau kita tahan 8 haus untuk kita sendiri, zakat untuk kita sendiri. Bahkan Allah tidak butuh semua itu. Allah mengatakan, maka barang siapa yang mendapatkan balasan yang baik, dia berhasil berbuat kebaikan lalu Allah akan balas kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Kita akan renungi sekarang teman-teman sekalian, sebagai penutup adalah kisah-kisah. Saya akan mulai kisah ini dengan kisah unik sekali. Seorang tabi'in bernama Sa'id ibn Musayyab rahimahullah, dengan kasus pernikahan anak perempuannya. Bermula kisahnya teman-teman sekalian dari seorang khalifah muslimin bernama Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah. Sulaiman bin Abdul Malik ini adalah seorang khalifah yang saleh. Satu waktu dia datang ke Madinah bersama dengan orang-orangnya dia. Begitu tiba di kota Madinah, setelah sholat di Masjid Nabawi, dia pulang ke kemahnya atau istanahnya pada saat itu. Kemudian dia bilang sama pengawalnya dia, coba kamu kembali ke masjid, kemudian coba cari siapa kira-kira di antara ulama yang masih hidup, yang ada di situ, yang masih hidup, yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi, supaya dia datang dan memberikan kita nasihat. Karena sungguhnya hati ini kadang-kadang berkarat, maka kita butuh nasihat dan siraman keimanan. Niatnya Sulaiman bin Abdul Malik baik rahimahullah, tapi pengawalnya ini yang keliru. Dia datang ke masjid, dia lihat rupanya ada beberapa halaqah ulama setelah sholat, tapi sudah bubar, tinggal ada satu lagi. Cukup ramai orang yang datang. Rupanya karena dia pikir dia pengawal khalifah, dari tiang masjid jauh di belakang dia kasih isyarat kepada ulama yang sudah duduk di kursi itu, seakan-akan dia bilang ke sini kamu, karena dia menganggap dia adalah seorang pengawal gitu kan. Maka orang yang duduk di masjid ulama itu tidak pedulikan sama dia, nggak pedulikan. Lalu kemudian dia datang ke dekati, kemudian dia mengatakan, kata pengawal ini, tidakkah engkau melihat aku memberikan kau isyarat dari jauh? Kata orang alim ini pada orang yang tersebut, memang kenapa kau berikan isyarat kepada saya? Dia bilang, sesungguhnya saya adalah pengawal khalifah, dan khalifah sedang butuh seseorang yang mengajaknya berbicara dan memberikan nasihat, dan saya melihat anda ada di masjid ini. Maka kata orang tersebut, sampaikan kepada khalifah bahwasanya saya bukan orang yang akan melayani dia berbicara, dan ketahuilah ini majlis ilmu, berada di rumah sang raja Allah, dan dia punya tempat yang lapang untuk dia datang ke dalam halaqah ini. Ilmu didatangi dan bukan ilmu yang mendatangi. Maka pengawal ini pulang, sampaikan kepada khalifah. Begitu masuk, Sulaiman bin Malik tanya, bagaimana? Bilang, wahai Amir Mu'minin, tadi saya datang ke masjid sudah bubar semua halaqah-halaqah, ini tinggal satu ada.
Ada satu orang saya kasih isyarat dengan tangan saya, dia tidak mau bergerak. Kemudian saya datang ke sana, saya mengatakan, tidakkah kau lihat saya kasih kamu isyarat? Lalu dia malah membantah saya. Dia mengatakan, memang kenapa kau berikan saya isyarat? Lalu saya mengatakan, khalifah sedang butuh orang yang ajaknya bicara, mengajak bicara dan memberikan nasihat. Maka dia mengatakan, sampaikan bahwasanya saya bukan ya teman berbicaranya khalifah, dan sesungguhnya masjid luas, dia boleh datang, suku lapang buatnya dia boleh datang, dan ilmu datangi bukan didatangi. Maka Sulaiman bin Abdul Malik tiba-tiba wajahnya memerah. Maksudnya memerah ini bukan marah ya, tapi seperti orang yang kaget. Lalu dia mengatakan, coba seandainya kau tidak mendatangi orang itu. Lalu kemudian dia berdiri, dia masuk ke dalam ruangan dia untuk istirahat gitu. Maka orang-orang yang ada di majlis khalifah mulai berbicara. Ini awal kisahnya. Maka satu sama yang lainnya berbicara, itu siapa? Itu siapa di masjid itu? Ada satu orang mengatakan, kalau kalian tidak tahu siapa orang itu, aku akan memberitahukan, karena aku penduduk Madinah. Orang itu adalah Sa'id ibn Musayyab rahimahullah. Itu adalah Sa'id ibn Musayyab, itu adalah salah satu murid terbaiknya Abdullah bin Umar. Itu ulama besar gitu. Maka kata mereka, kenapa kok bisa dia melakukan itu seperti kepada khalifah? Maka kata orang Madinah tersebut, kalian heran dengan itu? Ada sesuatu yang lebih besar daripada itu yang dia lakukan kepada khalifah. Kata mereka, apa itu? Dia telah menolak lamarannya khalifah. Jadi rupanya khalifah Sulaiman bin Malik ini punya adik namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Kalau Sulaiman mati, Al-Walid jadi gantinya. Ya, jadi ini putra mahkota kerajaan. Maka ini kandidat khalifah, raja. Waktu itu wilayah umat Islam setengah dunia dikuasai. Ini raja terbesar gitu kan di dunia ini. Maka saya menolak lamarannya. Kata orang sekitar situ, bagaimana bisa ada orang yang menolak lamarannya khalifah? Kata orang yang dari Madinah tadi, kalau kalian mau saya lanjutkan ceritanya. Kata mereka, tentu saja, sampaikan kepada kami. Bagaimana fenomenanya, ceritanya seperti apa? Dia bilang, saya ini orang Madinah dan saya punya tetangga kebetulan yang dinikahkan dengan anaknya Sa'id bin Musayyib. Apa ceritanya kata mereka? Siapa orang itu? Dia bilang seseorang yang bernama Abu Wada'ah. Abu Wada'ah adalah seorang duda miskin, tapi dia salah satu murid utama yang datang dalam majlis Sa'id bin Musayyib. Kata mereka, bagaimana ceritanya? Dia bilang, Abu Wada'ah menceritakan kepada saya secara langsung. Abu Wada'ah mengatakan, satu waktu istri saya meninggal dunia dan saya sering hadir dalam halakanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Dia saya selalu hadir dalam halakah Sa'id bin Musayyib. Kemudian satu hari istri saya meninggal dunia dan saya tersibukkan dengan mengurus jenazahnya, menyambut orang yang takziah selama 3 hari. Maka saya tidak hadir di majlisnya beberapa hari. Kemudian hari keempat saya datang. Pada saat saya masuk dalam majlisnya, kemudian saya mengatakan, wahai Abu Wada'ah, kemana saja kamu? Setelah pengajian bubar, Abu Wada'ah dipanggil, kemana saja kamu? Kata Abu Wada'ah, wahai imam, imam ini kayak kita kiai, guru, ustaz, wahai imam, istri saya baru meninggal dan saya tersibukkan dengan jenazahnya. Kata saya, kenapa kau tidak beritahukan kepada kami? Mungkin kami bisa ikut sholat, antar kuburan, mendoakannya. Saya berpikir Anda adalah siapa? Seorang tokoh masyarakat, mau diundang. Saya tidak tahu apakah itu layak atau tidak gitu. Kata saya, tidak, saya layak untuk kamu undang. Kamu adalah murid saya. Maka kemudian saya bertanya lagi, apakah kau sudah menikah? Ini baru istri meninggal 3 hari yang lalu. Kata dia, tentu belum, wahai imam. Lalu dia mengatakan, kenapa kau tidak menikah? Dia bilang, siapa yang mau menikahkan saya? Saya seorang duda yang miskin. Saya enggak punya kecuali 2 dirham saja. Maka kata saya, tiba-tiba ini, saya nikahkan kau sama anak perempuan saya. Kata dia, Anda menikahkan saya sama anak Anda. Jadi anaknya Sa'id bin Musayyib ini terkenal sekarang lagi dilamar oleh kandidat khalifah, raja yang terkaya di dunia pada saat itu, gitu kan. Tapi Sa'id bin Musayyib ingin menikahkan. Dia mengatakan, Anda akan menikahkan saya dengan anak Anda? Dia bilang, iya. Dipanggillah saksi semua. Ayo di masjid kumpul semuanya. Ya. Saksikanlah, saya menikahkan Abu Wada'ah dengan anak perempuan saya Fulana dengan 2 dirham yang dia miliki. Ada saksi 2. Ini ayahnya perempuan nikahkan. Anak perempuannya tidak tahu ini. Maka tiba-tiba yang hadir mengatakan, alhamdulillah, sah semuanya, sah. Maka kata Sa'id bin Musayyib, kau sudah sah menjadi suami anak saya. Kata Abu Wada'ah, hari itu hari Senin, saya lagi puasa. Saya masih belum percaya saya sudah menikah ini.
Tiba-tiba dia bilang saya pulang ke rumah, saya sholat asar di masjid, kemudian saya pulang. Setelah itu saya tunggu sampai menjelang buka puasa. Menjelang buka puasa beberapa saat, saya lagi menyiapkan buka puasa saya, tinggal ada setengah roti kering dengan minyak zaitun. Ini biasanya orang yang paling susah hidup zaman itu makanya begitu. Roti kering sama minyak zaitun dicelup saja supaya ada rasanya. Ya kita tahu roti dipakai minyak mentah, nggak ada rasanya gitu. Tapi seperti itulah. Dia bilang tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumah saya. Kemudian pada saat diketuk, saya tanya siapa? Lalu bicaralah depan pintu itu mengatakan Sa'id. Dia bilang terlintas di benak saya semua Sa'id kecuali Sa'id bin Musayyib. Kecuali guru saya itu. Saya nggak sangka kalau dia datang. Saya bilang Sa'id. Sa'id siapa? Dia bilang saya buka pintu ternyata Sa'id bin Musayyib, guru saya. Lalu saya mengatakan kenapa anda yang datang? Biarkan saya yang datang kepada anda. Kata Sa'id tidak. Hari ini kau lebih pantas saya datangi karena kau sudah menjadi anak mantu saya. Ya, saya tidak ingin kau tanpa istri. Maka dia bilang, saya sudah membawa istri, anaknya ada di belakang perempuan. Kata saya Allah, masuk oleh suamimu dengan berkah dari Allah. Kata Abu Wada'ah, anak perempuan itu jalan karena malunya sampai hampir jatuh. Karena belum ketemu, belum apa, tiba-tiba sudah jadi istri, dibawa ke rumah suaminya, gitu kan? Masuklah dalam rumah. Tiba-tiba Sa'id bin Musayyib tinggalkan kami. Dia bilang saya bingung antara kau buka puasa atau hadapi perempuan ini. Dia bilang saya tidak bilang apa, mau ucapin apa. Saya naik ke atas atap rumah saya. Lalu saya teriak panggil tetangga. Wahai tetangga-tetanggaku, kata Abu Wada'ah. Mereka keluar kenapa Abu Wada'ah? Ada apa kau teriak-teriak menjelang maghrib? Dia bilang saya baru dinikahkan sama Sa'id bin Musayyib dengan anak perempuannya. Datanglah lihat dia ada di rumah. Kata mereka ibu-ibu yang ada di sekitar rumahnya, kau sudah gila. Siapa yang mau nikahkan kau sama Sa'id bin Musayyib yang sekarang lagi dilamar sama kandidat khalifah? Satu wilayah Islam tahu lamaran itu. Kata dia demi Allah ada di rumah saya sekarang. Tadi siang saya dinikahkan di masjid. Gitu. Maka mereka semua datang lihat betul ada anaknya ini. Dan rupanya anaknya ini seorang ulama wanita yang masih muda yang hafal Quran, hafal hadis, memang mengajar di Madinah. Lalu mereka kata Abu Wada'ah, Allah memahami. Bilang dia merasakan terasingannya. Saya sampaikan kepada ibu saya. Ke rumah ibunya lalu dia katakan, ibuku, saya sudah dinikahkan dengan anaknya Sa'id bin Musayyib. Kata ibunya, kau sudah gila. Begitu beritanya. Dari mana beritanya kau menikah dengan anak Sa'id bin Musayyib, seorang ulama besar dan lagi dilamar oleh khalifah. Yang lama khalifah pada saat itu. Maka dia mengatakan demi Allah, begini ceritanya. Saya dinikahkan dan sekarang ada di rumah. Datanglah tenangkan dia. Maka ibunya datang. Kata iya sudah dinikah. Kata ibu Wada'ah, jangan kau melihat wanita ini selama 3 hari, biarkan dia sama saya. Baru saya akan hadapkan kepada kamu sebagai seorang mempelai wanita. Kata Abu Wada'ah silahkan. Dibawalah ke rumah ibunya, ditenangkan, kemudian diberikan pakaian yang layak, kemudian jadilah dia sebagai seorang istri. Kata Abu Wada'ah, setelah 3 hari ibu saya membawa hal tersebut, kemudian kami juga ngobrol, dia membuka cadarnya, saya menemukan dia wanita tercantik di Madinah. Dia adalah wanita yang menghafal Al-Quran. Dia adalah orang yang menghafal sekian ribu hadis. Bahkan dia pernah Wada'ah belajar dari istrinya tentang kebenarannya. Ini kan dia mengatakan saya duduk. Baru saja kami duduk beberapa saat, Sa'id bin Musayyib datang. Lalu kemudian memberikan kepada kami uang emas belum. Jadi dia bilang setelah itu saya datang ke masjid. Setelah 3 hari tadi dan saya sudah kumpul sampai istri saya hari keempat, saya datang ke masjid. Jadi selama ini dia sholat di dekat rumahnya, maka sekarang dia ke masjidnya Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Maka setelah pengajian lagi jalan, dia tidak tanyakan apa-apa. Setelah pengajian saya datang lalu kemudian ditanya, Abu Wada'ah, bagaimana keadaanmu dan istrimu? Dia mengatakan alhamdulillah, di atas sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya kami jalankan kehidupan dengan baik. Kata dia alhamdulillah. Kemudian saya tidak bicara apa-apa. Saya pun pulang ke rumah. Tak lama kemudian dia datang, dia tinggalkan buat kami sekampung uang yang banyak sekali untuk kebutuhan dimakan. Kemudian dia kata orang di sekitar tadi majlis khalifah itu, sungguh orang ini luar biasa. Dia meninggalkan dunia untuk akhiratnya. Maka kira-kira apa sebabnya? Kenapa dia pilih duda
dia tinggalkan seorang kandidat khalifah. Ini teman-teman yang ingin kita tidak beratkan. Artinya orang kalau sudah mengenal Tuhannya, dunia jadi kecil buat dia. Dan bagi dia adalah bagaimana akhiratnya. Maka dia mengatakan, orang Madinah ini mengatakan, saya akan sampaikan juga kepada kalian rahasianya. Sesungguhnya pernah ditanya sekali, setelah berjalan berapa waktu, kenapa anda menolak lamaran khalifah dan anda menerima Abu Wada'ah, orang yang miskin dan susah, juga duda sebagai anak mantu anda. Dia mengatakan, aku telah mendidik anak perempuanku itu dengan baik, sampai menghafal Al-Quran 30 juz, sampai dia menghafal sekian banyak hadis-hadis Nabi SAW. Dia sudah mulai mengajarkan agama ini, menjadi penerus saya. Karena saya kebetulan punya anak perempuan ini yang diharapkan anak pertamanya. Maka bagaimana kalau seandainya dia menjadi seorang ratu, dia pindah ke istana khalifah dengan dayang-dayangnya, dengan segala macam fasilitas, lalu dia melupakan agama ini. Maka saya rugi secara akhirat apa yang sudah saya didik. Maka saya berpikir bagaimana memanen pahala dari anak saya dengan cara seperti itu. Bagaimana dia mendahulukan akhiratnya dan tidak terpengaruh dengan dunia karena sudah mengenal Tuhannya Allah. Kisah yang lain teman-teman sekalian, disebutkan bahwasanya ada kisah dua orang yang transaksi barang, transaksi tanah tepatnya, transaksi tanah. Jadi kebetulan ada seseorang, ini dinukil oleh Ibrahim bin Abdullah Al-Hazimi dalam kitab beliau, buku beliau kisah-kisah nyata. Jadi ada dua orang rupanya saling transaksi membeli tanah. Ini kisah yang lain ya. Kemudian dua-duanya kena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai transaksi disepakati harga dan dibeli, rupanya si pembeli tanah ini menemukan di tanah yang dia beli, setelah dia mau bangun di sebuah titik bangunan rumah, dia menggali, rupanya ada peti isinya emas semua. Kira-kira teman-teman, kalau antum beli tanah, antum dapat peti emas begini, dia apakan? Hah? Kira-kira mau dikembalikan kepada pemilik tanah? Kenapa ketawa? Tiba-tiba ditemukan itu, apa yang terjadi teman-teman? Karena keimanannya kepada Allah, dia takut jangan dia makan harta haram. Si pembeli ini kembali kepada penjual. Dia mengatakan sambil mengangkat peti emas itu, ambillah peti emas ini. Karena sungguhnya saya membeli tanah, bukan saya beli peti emasnya. Kata penjualnya karena beriman kepada Allah. Perhatikan jawabannya. Dia mengatakan, saya tidak pernah tahu ada peti emas di tanah saya. Berarti kamu telah membeli tanah berikut isinya. Itu hakmu. Jadi dua orang ini sering dorong-mendorong, ambillah, ambillah, ambillah. Pembeli tidak mau peti emas itu, yang penjual tidak mau peti emas itu. Lalu mereka sepakat berhakim kepada seorang hakim. Datanglah kepada seorang hakim yang bijaksana dan adil. Diceritakanlah masalahnya. Lalu si hakim ini dengan hikmah Allah SWT mengatakan, ditanya si penjual dan pembeli, apakah kalian punya anak? Mereka mengatakan iya, dua-duanya. Kalau anda penjual punya anak apa? Dia bilang anak laki-laki. Ditanya yang pembelinya, anak perempuan. Baik, sekarang nikahkan anak kalian dan jadikan itu sebagai maharnya. Maka dinikahkanlah anak ini dan mereka bahagia dengan harta tersebut. Tapi perhatikan bagaimana bisa keadaan itu terjadi. Tidak mungkin kecuali karena keimanan. Kalau bukan hak kita, kita tidak akan menyentuhnya kalau sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu itu adalah hal haram. Tidak mungkin. Kisah yang lain. Ada seorang ibu disebutkan kisah, juga masih di buku yang sama tentunya. Dia bercocok tanam di negeri Syam. Kebetulan di sebagian negeri Syam ada yang turun salju. Pada saat sudah mau panen, tiba-tiba turun salju dan hancur semuanya. Tanaman itu hancur semua, tidak tersisa sedikit pun. Sementara ibu ini terkenal dengan kesolehannya dan hanya hidup dari makanan hasil panennya itu. Maka kata penukil kisah ini, saya saksikan sendiri bagaimana ibu tersebut berdoa mengangkat tangannya ke langit sambil mengatakan, ya Allah, zat yang telah menciptakan langit dan bumi, zat yang aku yakini keberadaannya secara gaib, zat yang menurunkan salju ini dan juga menumbuhkan tanaman-tanaman itu. Engkau mengetahui ya Allah, aku tidak punya sumber pendapatan kecuali dari tanaman ini. Maka gantikanlah untukku zat yang maha pengasih dan maha pemurah. Doa ini, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ijabah. Bagaimana caranya? Doa ini didengar oleh orang sekitar. Dari mulut ke mulut orang bicara sampai terdengar oleh wali kota atau pemimpin wilayah ini. Dan pada saat dia dengar, dikirimkan uang kepada wanita ini sekitar 500 dinar. Jadi
lebih banyak daripada nilai sawahnya atau perkebunannya sendiri. Allah SWT berikan. Kisah lain teman-teman sekalian. Hal ini berhubungan dengan beberapa perbuatan-perbuatan zina yang batal. Hasan Basri menukil sebuah kisah. Dia mengatakan di Irak dulu, karena Basri ini dari kota Basra di Irak ya. Beliau mengatakan di Irak dulu ada seorang wanita terkenal sekali dengan kecantikan yang melampaui kecantikan semua wanita di zamannya. Dan karena kecantikan itu dia menjual dirinya dan tidak boleh disentuh kecuali orang harus membayar 100 dinar. Besar sekali. Ini mungkin bisa ratusan juta rupiah kalau sekarang, ratusan juta rupiah kalau sekarang. Maka ada seorang laki-laki yang tertarik dengan wanita ini dan dia sangat ingin melakukan perbuatan zina dengan wanita ini. Maka apa yang terjadi? Dia coba bekerja keras, membanting tulang sampai sekian lama dia mengumpulkan 100 dinar hanya untuk mencapai target berzinanya. Karena perempuan bukan mau dinikahi, memang dia pelacur. Wa na'udzubillah. Maka yang terjadi teman-teman sekalian dikatakan dalam kisah Hasan Basri berkata, dia pun sedang mengumpulkan 100 dinar lalu dia pergi ke wanita tersebut lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku telah bekerja keras murni mengumpulkan sekian lama waktu hanya untuk ingin tidur bersamamu. Maka ini uangnya. Kata perempuan tersebut, kata Hasan Basri, baiklah, berikan uang itu kepada pengawal. Ada pengawal di depan pintu, dikasih, dicek keasliannya. Mereka dulu pakai emas. Kalau benar, maka aku akan bisa menikmati diriku. Kemudian diceklah, ternyata betul. Maka perempuan itu mengatakan, masuklah, kata Hasan Basri. Begitu mereka berada berdua di dalam kamar dan tinggal dia meletakkan kemaluan di kemaluan saja, maka tiba-tiba dia merasa gemetar dan ketakutan. Lalu dia mengatakan, bagaimana kalau seandainya saya ditanya oleh Allah tentang perbuatan ini? Maka tiba-tiba dia pun gemetar dan dia tidak mau melakukannya. Kata perempuan tersebut, kenapa dengan? Apa kau sakit? Kenapa kau tidak melakukannya? Karena ini tinggal meletakkan kemaluan di kemaluan saja. Dia mengatakan, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Saya sangat takut kalau dihisab dan diazab oleh Allah karena perbuatan ini. Maka dia pun perempuan itu mengatakan, apa kau memang betul-betul meninggalkan perbuatan itu karena Allah? Bukankah kau sudah bekerja setengah mati mengumpulkan 100 dinar hanya untuk menikmati diriku? Dia mengatakan, ambillah uang itu. Yang penting biarkan saya pergi. Kata perempuan tersebut, saya tidak akan biarkan kau pergi sampai kau berjanji kau akan menikahiku. Maka kata laki-laki ini, saya tidak bisa berjanji apa-apa. Ambil uang itu, izinkan saya keluar. Jangan teriak, jangan apa-apa seakan-akan sudah terjadi. Maka perempuan itu mengatakan, saya tidak akan kecuali kau, tidak akan biarkan kau kecuali kau janji akan menikahi saya. Dia mengatakan, mungkin, saya tidak bisa janji tapi mungkin. Kemudian pulanglah laki-laki ini. Kemudian perempuan ini ternyata dengan perbuatan laki-laki tadi dia mulai berpikir, kenapa ada laki-laki seperti ini? Biasanya laki-laki melihat kecantikan perempuan langsung melampiaskan syahwat saja. Apalagi orang ini sudah bekerja, gitu kan, mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka dia bilang gara-gara perbuatan itu perempuan ini jadi taubat nasuha kepada Allah. Lalu dia cari tahu mana laki-laki itu. Dia cari tahu namanya, terus sampai tiba di satu perkampungan tempat laki-laki itu tinggal. Tiba di perkampungan tersebut, laki-laki ini rupanya lagi sholat di masjid. Kemudian pada saat dia lagi pulang, perempuan itu menunggu depan masjid. Lalu begitu melihatnya laki-laki ini gemetar, khawatir diajak untuk berzina lagi. Maka tiba-tiba dikatakan dalam kisahnya laki-laki ini gemetar pingsan. Dan ya kisahnya begitu. Pada saat dicek setelah dia jatuh itu pingsan, dianggap pingsan, ternyata dia sudah meninggal dunia. Karena ketakutannya kepada Allah meninggal dunia. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, perempuan ini berkata, apakah laki-laki ini punya keluarga, punya saudara? Mereka mengatakan ada satu saudara laki-lakinya miskin. Maka perempuan ini mengatakan kepada saya. Jadi pada saat perempuan itu masuk ke kampung ini juga dikatakan orang-orang kampung pada mengatakan, Anda mau cari siapa? Karena cantik sekali perempuan ini lewat, lalu orang semua terkagum. Dia mengatakan saya mencari si fulan. Mereka tahu si fulan itu orang miskin yang ahli ibadah. Maka itulah yang mesti sampai terjadi kemudian dia meninggal dunia. Maka pada saat itu waktu orang ini mau keluar masjid tadi sebelum dia meninggal dunia, orang-orang kampung itu pada mengatakan, telah datang wanita yang seperti bulan datang mencari. Maka dia mencari uang takut kalau dia meninggal dunia. Setelah itu orang mengatakan, dia punya saudara. Kata mereka ada, adiknya yang miskin. Maka datangi adik lalu dia mengatakan, sungguhnya aku sudah tidak bisa mendapatkan lagi saudaramu, tapi aku sangat mencintainya karena Allah. Maka minta agar kau menikahi. Maka kita menikahlah adik dengan si perempuan ini. Kemudian Allah karunia dia 7 orang anak. Tapi kisah nyata di sini bagaimana dia membatalkan karena takutnya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Masih berhubungan dengan ini. Dikutip dari Yahya bin Ayyub rahimahullah. Beliau menggambarkan kekagumannya tentang kekaguman Umar bin Khattab kepada seorang anak muda. Jadi ada seorang anak muda di Madinah terkenal sangat tampan, wangi, bersih. Orang banyak suka sama dia. Begitu dia lewat, teman-temannya semua dia sangat cantik menggoda dia. Jadi tergoda lagi. Pada saat dia ingin melakukan perbuatan mesum itu, tiba-tiba dia ditakutan dan dia berhenti, dia tak jadi. Waktu dia tak jadi, dia pingsan. Dia pingsan, perempuan itu ditakutan, ajak keluarganya, sampaikan dia orang bisa ke rumah, bawa ke rumah kerabatnya, kena satu kota. Di tahu di Madinah. Itu dibawa, kemudian ayahnya perempuan ini dan anak kemudian pulang, tinggal ayah si anak laki-laki membawakan anaknya. Pada saat kamu ditanya, apa yang anak? Dia bilang tidak ada apa. Ayah terus mendesak sampai dia harus cerita. Maka dia pun akhirnya menceritakan. Tadi begini ceritanya. Lalu dia baca, dia bilang saya baca ayat waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut pada Tuhannya akan diberikan 2 balasan surga sekaligus atau 2 istana. Maka dia setelah baca itu tersebut meninggal dunia, anak laki-laki ini. Karena ketakutannya kepada Allah meninggal, ajalnya datang. Maka ayahnya menyampaikan kepada orang-orang di Madinah agar menyampaikan kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Coba sampaikan, anak saya begini kejadian, apa tanggapannya? Umar pun datang lalu melihat anak laki-laki tersebut lalu mengatakan, kenapa kalian tidak menceritakan tentang kisahnya? Maka Umar pun mensolatinya, kemudian mengantar ke kuburan. Setelah itu Umar menunggu orang semua pergi, lalu Umar berkata, ini dalam kisah nyata dinukil ya. Umar berkata kepada orang anak muda tersebut yang sudah meninggal dunia. Umar mengatakan, wahai anak muda, sesungguhnya liman khafa maqama rabbih jannatan, orang yang takut pada Tuhannya akan dibalas 2 surga. Maka Umar mengatakan radhiyallahu anhu, aku mendengarkan suara anak muda itu entah dari mana, ia mengatakan, wahai Umar, ketahuilah aku telah mendapatkan apa yang Allah janjikan itu. Kisah yang berhubungan juga dengan masalah itu, masalah perzinahan, adalah kisah yang dinukil oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan, kisah Zulkifli, seseorang yang bernama Zulkifli. Nabi SAW mengatakan ada seseorang yang bernama Zulkifli. Orang ini tidak pernah meninggalkan kemaksiatan, apapun itu, mencuri, berzina, berbuat kejahatan-kejahatan. Sampai satu waktu dia pernah kedatangan seorang perempuan yang minta bantuan dengan dia. Maka dia mengatakan, saya akan bantu kamu tapi dengan syarat kalau memang itu harus, apa boleh buat, dia serahkan diri. Dia bilang, saya menyerahkan karena saya butuh untuk pengobatan keluarga saya. Pada saat akan melakukan hubungan tersebut, sudah akan berzina, dalam kisah ini dikatakan sudah meletak posisi suami kepada istrinya. Kemudian tiba-tiba perempuan tersebut gemetar. Dikatakan dalam kisah ini seperti gemetarnya pohon kurma. Lalu kemudian berkatalah laki-laki Zulkifli ini berkata, kata Nabi SAW, kenapa kau ini? Apakah aku memaksamu? Dia mengatakan tidak. Kenapa? Dia bilang, saya takut karena saya belum pernah berbuat perbuatan ini. Maka kata Zulkifli, kata Nabi SAW, dia mengatakan, engkau tidak pernah melakukan perbuatan ini lalu kamu ketakutan, sementara aku yang sering mengulangi aku tidak ketakutan, maka demi Allah mulai hari ini aku tidak akan lagi bermaksiat kepada Allah. Ambillah 60 dinar ini sebagai hadiah untukmu. Kemudian sebenarnya itu Zulkifli bertobat kepada Allah. Ya, detik itu juga malamnya dia meninggal dunia. Pada saat dia meninggal dunia maka ditemukan di pintu rumahnya, ini hadis hasan diriwayatkan dari Nabi SAW, tertulis sungguh Allah telah mengampuni Zulkifli. Begitu juga dengan kisah al-misk. Al-misk ini artinya wangi-wangian, wangi. Minyak wangi yang wangi itu disilakan dalam bahasa Arab dengan al-misk. Ada seorang anak muda ditawarkan berzina oleh seorang perempuan karena dia penjual keranjang, suka muter-muter di kotanya. Kemudian dia mau menawarkan keranjang ini kepada orang-orang di sekitar situ. Sampai ada satu perempuan tertarik dengan dia lalu menarik masuk ke dalam rumah. Ringkas cerita, pada saat dimasukkan dalam rumah tersebut, dikuncilah pintu rumah tersebut lalu digoda untuk melakukan perbuatan zina. Maka dia mengatakan, Allah SWT tidak pernah melakukan perbuatan ini. Maka mohon selamatkan aku. Maka kemudian dia merasa mudah sebetulnya masuk ke dalam kamar mandi dan mengatakan, izinkan aku masuk kamar mandi supaya aku bisa membersihkan diriku terlebih dahulu, supaya kamu bisa menikmati perbuatan itu hanya untuk mengelak dari wanita ini. Perempuan itu dengan gembiranya mengatakan, masuklah. Begitu dia masuk, dia coba mau melarikan diri, tidak bisa. Jendela kamar mandi itu kecil. Perempuan ini sudah mengancam,
kalau seandainya kau pergi, kau meninggalkan perbuatan zina ini, maka orang akan melihat kau masuk rumahku, menodai kesucianku. Orang-orang akan percaya karena kau dalam rumahku. Maka setelah itu, laki-laki ini tiba-tiba terilhamkan dalam fikiran dia untuk mengambil kotorannya sendiri. Maaf, dia buang air besar dan kotor lalu dibasah, kotorin bajunya. Begitu dia keluar dari kamar mandi tersebut, tiba-tiba saja perempuan itu mengatakan, sungguh jorok kamu ini. Kenapa kamu seperti ini? Pergilah dari rumahku. Maka dia pergi, kemudian dia mengangkat tiba di rumah, maka dia bersihkan diri, mandi dia bersih, dia melakukan biasa bersihkan dan dia bersyukur kepada Allah tidak jadi berzina. Mulai hari itu dari badan anak muda ini keluar bau wangi, bau misk. Tadi kan dia pakai kotoran bersamakan dari zina. Maka Allah ganti badannya menjadi bau yang lebih wangi dari bau misk. Sampai diberikan julukan di kotanya pada saat itu adalah laki-laki yang berbau misk. Dan setelah dia meninggal pun laki-laki ini dari kuburannya mengeluarkan bau wangi yang sama. Semua masyarakat bisa menciumnya. Kita tutup teman-teman sekalian dengan kisah yang lain disebutkan oleh Al-Waqidi. Al-Waqidi menukil sebuah kisah, ini berhubungan dengan sedekah sebenarnya. Tentu kisah-kisah ini cukup banyak teman-teman, tapi insya Allah kita cukupkan dengan ini. Al-Waqidi menukil bahwasanya ada seseorang dulu, kebetulan menjelang Ramadan dia butuh sekali dengan uang. Butuh sekali dengan uang. Bagaimana caranya dia bisa dapatkan uang? Dia bilang, orang itu menukil kisah dia mengatakan, saya menulis surat kepada seorang teman saya yang saya anggap mampu. Saya mengatakan, pinjamkanlah 1000 dirham untukku. Pinjamkanlah 1000 dirham untukku. Maka temannya pun membalas suratnya sambil mengatakan, inilah 1000 dirham, ambillah. Setelah dia menerima 1000 dirham tersebut, di hari yang sama, cobaan Allah datang. Sekarang dia utang, dia nggak punya apa-apa. Ada orang yang ketuk pintu, orang yang miskin, ketuk pintu minta sumbangan. Saya tidak bisa hidup sekarang kelaparan, Ramadan sudah akan datang, saya nggak punya uang, bisa nggak kau pinjamkan saya 1000 dirham? Padahal orang yang minta ini nggak dikenal. Maka dia pun berpikir, baiklah kalau begitu, saya akan berikan kepada kamu, saya punya 1000 dirham. Tanpa dia ceritakan saya susah, ambillah setengahnya, enggak. Dikasih semua 1000 dirham. Setelah dikasih, orang itu pergi. Tidak lama kemudian, dia ketemu sama temannya yang meminjamkan uang. Kalau ditanya orang yang meminjamkan uang, bagaimana dengan uang yang kamu ini? Kata yang pertama, saya sudah gunakan untuk hajat saya. Kata dia, datanglah ke rumahku. Aku ingin memperlihatkan kepadamu sesuatu. Maka pada saat datang ke rumah, dilihatkan kantong 1000 dirham yang dia pinjam awal. Kata peminjam awal, bagaimana bisa uang itu kembali kepada kamu? Dia bilang, ketahuilah, waktu kau kirim surat sama saya uang 1000 dirham. Tapi dengan saya tahu kau seorang muslim yang juga orang yang orang, saya nggak mau kehilangan pahala. Maka saya berikan kau 1000 dirham tanpa saya mengatakan saya nggak punya uang. Ternyata Allah datanglah orang yang pinjam dari kamu. Dan apakah kamu tahu? Aku tanpa aku menyurat kepada orang itu sambil mengatakan kepadanya, sungguh Ramadan akan dekat, aku butuh uang 1000 dirham. Lalu orang meminjamkan, meminjamkan lagi kepadanya. Dan ini orangnya, datang orang yang tadi meminjamkan, dia berkumpul. Lalu kata pemilik uang, saya tidak tahu siapa dari kita yang paling dermawan, tapi kita bagi 3 uang ini. Sekarang kita bagi 3, ambil masing-masing. Maka dia waktu kita, nanti bagi 3. Awal Ramadan sudah berlalu 2-3 hari. Tiba-tiba uang itu sudah habis. Saya masih butuh. Karena memang kehidupan 1 bulan butuh 1000 dirham, dia bilang. Saya lagi butuh. Tiba-tiba ada panggilan, ada yang ketuk pintu, ada yang memanggil. Dipanggil dari pemimpin wilayah itu. Lalu datanglah. Terus kemudian saya datang di tempatnya, lalu orang itu mengatakan, saya bermimpi kalau kau dalam keadaan susah. Kata pemimpin wilayah itu, dia mimpi dalam kondisi melihat ini dalam keadaan susah. Kata dia, subhanallah yang telah membuat anda mimpi. Sesungguhnya saya tidak ceritakan kepada siapa-siapa kalau saya lagi susah. Kata Imam, saya memberikan uang 1000 dirham pada teman saya, tetapi saya pinjam ketika kita membutuhkan. Maka kami bagi 3. Ini loh kisahnya, disampaikan kisahnya. Dan setelah habis sepertiga itu,
Maka kata pemimpin tersebut, Allah telah menggerakkan aku untuk membantu. Ambillah 30.000 dirham ini. Dia butuh cuma Allah pemimpin Allah gerakkan 30.000 dirham. Sekali lagi, berarti 30 kali lipat dari apa yang dia butuhkan. 1.000 dirham 30.000 dirham. Dan berikan 20.000 dirham ini kepada dua-dua teman. Maka diberikanlah uang bukan cuma Ramadan itu, tapi 10 Ramadan ke depan tercukupi dengan kebutuhan tersebut. Semua kisah-kisah ini teman-teman, apa yang kita sampaikan tadi sebenarnya hanya sebagai penguat saja dari ayat-ayat tadi. Bagaimana orang kalau yakin kepada Tuhannya, selama itu perintah Allah dia jalankan, selama itu janji Allah dia yakin, selama itu ancaman Allah dia jauhi, maka dia akan bahagia. Dan ingat, Allah tidak akan pernah pungkiri janjinya. Kadang-kadang teman-teman, bantuan Allah datang di hari gentingnya itu. Bahkan kadang-kadang kebutuhan itu akan datang di saat ujian antum bisa lalui. Misal kita lagi butuh uang, ya tadi kisahnya. Kemudian tiba-tiba ada keluarga minta bantuan. Kita mungkin kalau pakai akal manusia kita akan mengatakan orang ini nggak sadar ya. Saya kan juga butuh. Kan bisa kita katakan seperti itu. Tapi ternyata ini pembuka keran untuk kita dapatkan bantuan yang itu. Mungkin penyakit kita dengan sembuh dengan memberikan sumbangan itu. Mungkin usaha kita jadi lancar, mungkin utang kita lagi dibayar dan seterusnya. Maka coba bantu orang ini, maka di sana Allah akan bukakan jalan tersebut. Di masa-masa genting pun tidak boleh ada keraguan. Ingat, Nabi Musa alaihissalam pada saat sudah akan dibantai oleh Fir'aun, terlihat Nabi Musa alaihissalam bisa dijangkau oleh mata. Seperti awal masjid ini ke ujung pintu masjid itu, dekat sekali. Anak panah sudah bisa menjangkau sebenarnya, gitu kan? Maka Bani Israel mengatakan, wahai Musa, innala mudrakun, kami sudah terjangkau, kita dibantai habis nih. Di depan kita Laut Merah, belakang kita Fir'aun. Apa kata Nabi Musa dengan keyakinan? Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Gak mungkin, Tuhanku pasti akan memberikan saya petunjuk. Padahal sudah depan mata Musa akan membantai. Bayangkan pedang tinggal diayunkan, masih Nabi Musa AS dengan tenang dan penuh keyakinan. Maka Jibril datang mengatakan, hai Musa, cambukkan tongkatmu ke pinggir Laut Merah. Nabi Musa tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Tapi karena yakin, dipukul, air laut berdiri. Mereka berhasil selamat, Fir'aun Allah tenggelamkan. Penuh keyakinan. Kayak ini asas daripada kebahagiaan teman-teman sekalian. Jangan pernah bergantung, jangan pernah memohon, jangan pernah takut dan cinta kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat hadis Nabi SAW, siapa yang dicintai oleh Allah, Allah akan buat seluruh penghuni, Allah akan panggil Jibril untuk mencintainya, dan Allah akan menyuruh seluruh penghuni langit mencintainya, dan Allah akan buat penduduk bumi mencintainya. Dan kalau Allah membenci seorang hamba karena perbuatan dosanya, maka Allah suruh Jibril membencinya, Allah suruh penghuni langit membencinya, dan Allah akan tanamkan kebencian di muka bumi untuknya. Oleh karena itu, awal dan akhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaallah. Baik, karena melihat waktu dan memang di setiap pertemuan ada perpisahan teman-teman sekalian, dan insyaallah kita akan bertemu lagi di kajian kita yang akan datang. Kajian kita akan ada rutin di Makassar tentunya, setiap 2 bulan sekali, tablik akbar. Dan mungkin salah satu masjid yang selalu Masya Allah menyambut kami adalah masjid yang Masjid Agung Goa ini. Mungkin akan ada jadwal juga tetap di sana, dan insyaallah akan ada beberapa jadwal-jadwal yang akan disebarluaskan. Sebagaimana tadi Ahsan Kurus sudah kasih nomor handphone untuk bergabung di grup WhatsApp untuk mengetahui jadwal-jadwal tersebut. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa yang pernah kita lakukan, sengaja tidak sengaja, besar ataupun kecil, samar ataupun nyata, semuanya diganti oleh Allah dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Selalu kita doakan negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja utang negara ini dilunasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang menginginkan keburukan bagi negara ini, bagi Islam, bagi muslimin, dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara-saudara kita yang sedang tertindas di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Kashmir, di China, di beberapa tempat yang sedang tertindas, yang mungkin kami tidak bisa sebutkan semuanya.
Semoga Allah SWT ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya, yang saya yakin Dia maha melihat dan sedang melihat kita sekarang, maha mengetahui, dan Dia mengetahui semua niat dan seluk-beluk perbuatan dan liku-liku kehidupan kita, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.